High School Return of a Gangster adalah series Korea tahun 2024 yang bercerita tentang seorang pimpinan gangster yang jiwanya masuk dalam tubuh murid pria korban perundungan. Orang murid yang tidak menemukan bahagia mencoba lari dari dunia, namun raga malah dirasuki pria yang terpaut jauh dalam segi usia. Sikap yang dulunya culun seketika berubah seperti sosok mafia, namun yang terjadi harus tetap rahasia. Sekarang, apakah ada cara untuk kembali setelah semuanya sedia? Atau pada akhirnya hanya akan sia-sia? Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Dukpal yang saat ini sedang mengerjakan soal matematika di depan guru private-nya. Setelah waktu habis dan lembar soal diperiksa, rupanya semua jawaban Dukpal salah. Si guru jadi kesal dan pesimis dengan Dukpal akan mendapat nilai yang bagus pada ujian kesetaraan nanti. Si guru minta Dukpal meluangkan waktu lebih banyak untuk belajar. Saat si guru hendak pergi, si guru justru kaget karena rupanya Dukpal adalah petinggi gangster. Anak buahnya sudah mengerumuni membawa seorang pria yang selama ini Dukpal incar. Dukpal minta anak buah kepercayaannya untuk mengantarkan si guru. Anak buah kepercayaan memastikan jika si guru akan sampai rumah dengan selamat karena Dukpal sangat menghormati gurunya. Hanya saja, pria yang anak buahnya Dukpal bawa memberontak. Ia tidak terima ditangkap dan malah menyandra si guru. Ia mengacungkan pisau dan Dukpal yang tidak rela gurunya terluka jadi turun tangan menghadapi pria itu seorang diri. Dukpal rela terluka dan pertarungan pun dimenangkannya. Si guru yang tak sadarkan diri lalu dibawa ke rumah sakit. Dukpal dan anak buahnya menunggu di mobil. Melihat para murid melintas, Dukpal jadi ragu apakah bisa lulus ujian kesetaraan atau tidak. Anak buahnya bernama Dongsu lalu akan mencoba mengajari Dukpal bahasa Inggris walaupun sebenarnya ia juga tidak terlalu mahir. Mereka lalu mendapat kabar jika si guru hanya syok setelah melihat pertarungan antara Dukpal dan pria tadi. Keadaannya sudah membaik dan anak buah yang lain akan mengantarkannya. Dukpal jadi takut jika si guru tidak mau lagi mengajarinya. Setelah itu Dukpal dan anak buah kepercayaannya itu datang ke pimpinan utama gangster. Dukpal memberikan informasi ke pimpinan utama jika pria yang dihajarnya tadi bekerja sama dengan geng lain. Walaupun itu bukan ancaman yang besar bagi geng mereka, Dukpal menghajar pria tadi sampai pingsan karena mengancam keselamatan gurunya. Si pimpinan tahu jika Dukpal akan menempuh ujian kesetaraan. Setelah itu Dukpal ingin menenangkan pikiran dengan berjalan-jalan. Ia mengendarai mobil di tengah malam sambil mengingat perkataan pimpinan yang memintanya mengambil alih geng. Dukpal yang berhenti di pinggir jalan malah melihat murid SMA ingin melompat dari jembatan penyeberangan. Dukpal jelas panik, ia segera mendekat ingin menghentikan. Hanya saja terlambat. Murid itu jatuh tepat di atas Dukpal. Hampir ditabrak truk, tapi Dukpal masih selamat. Namun mobil lain menabraknya. Singkatnya Dukpal terbangun di rumah sakit dan bingung dengan apa yang terjadi. Ia merasa tubuhnya seperti kehilangan otot dan tak berdaya. Dukpal semakin panik melihat dirinya di cermin sebagai orang lain. Dukpal berada dalam tubuh murid SMA yang hendak ia selamatkan sebelumnya. Mengira jika sedang bermimpi, anak buah kepercayaannya marah di depan ruangan dan menyalahkan murid SMA itu yang menyebabkan Dukpal meninggal. Dukpal yang muncul langsung menyapa anak buahnya, tapi Dongsu malah menghajarnya. Dukpal merasakan sakit dan bingung karena Dongsu sudah berani melawannya. Dan karena sakit yang dirasakan nyata, Dukpal pun sadar jika tidak sedang bermimpi. Dongsu lalu menyeretnya ke tempat pemakaman Dukpal. Dukpal dalam tubuh murid itu benar-benar bingung dan tidak habis pikir. Ia menolak kematian dan minta para anak buah melihatnya. Tapi Dukpal malah semakin dihajar karena tidak tahu berterima kasih sudah membuat bos mereka meninggal. Mereka kesal karena kematian Dukpal malah dihina. Pimpinan utama jadi menghentikan dan mengusir murid itu untuk pergi. Dukpal dalam tubuh murid itu jelas tidak akan tinggal diam. Ia akan kembali ke dalam tubuh aslinya. Namun datang ke ruang jenazah, tubuh aslinya benar-benar sudah meninggal dan tidak bisa diselamatkan lagi. Dukpal benar-benar bingung. Mengira jika dengan mengulangi perbuatan sebelumnya akan membuat rohnya kembali ke dalam tubuh yang asli, Dukpal pun menjatuhkan diri di jembatan. Dan 3 hari setelahnya, Dukpal tersadar di rumah sakit, namun tak ada perubahan. Dukpal masih ada dalam tubuh murid SMA. Dukpal benar-benar bingung. Ia lalu ziarah ke makam tubuhnya. Setelah itu, Dukpal baru tahu jika ia ada dalam tubuh murid SMA bernama Yihun. Dukpal akan mencari cara untuk keluar dari tubuhnya Yihun. Tapi yang membuat Dukpal bingung, tak ada seorang pun yang datang menemui Yihun. Sampai akhirnya, seorang wanita bernama Lee Mi-kyung muncul dan tampak kesal. Sikap Yihun yang tak seperti biasa membuat Lee bingung. Dari omongan Lee,
Dukpal jadi tahu jika Lee punya masalah dengan ibunya Yihun. Lee tidak terima Yihun ada di tempat itu pada malam hari. Lee menduga jika Yihun hanya ingin mencari perhatian pada pimpinan. Lee jengkel harus menutupi kesalahan ibunya Yihun dan Yihun. Dukpal jelas tidak suka dengan sikap Lee yang sangat tidak sopan. Lee lalu pergi. Dukpal jadi merasa hidupnya Yihun sepertinya juga rumit. Barang-barang yang Lee tadi bawa langsung Dukpal periksa. Ada tablet yang bisa diakses karena mengenali wajahnya Yihun. Membuka aplikasi terakhir, ada catatan buku harian Yihun menyebut seseorang bernama Jaemin yang sering mengganggunya. Yihun benci sekolah dan ingin mati karena Jaemin. Awalnya Jaemin menyuruhnya mencuri alkohol di rumah, lalu berlanjut mencuri perhiasan. Jika tidak ada yang bisa Yihun curi, maka Jaemin dan kelompoknya akan merundungnya. Selain sekelas dengan Jaemin, Yihun juga sekelas dengan murid bernama Sekyung. Yihun sangat ingin berteman dengan Sekyung, tapi karena sering memperhatikan Sekyung, Jaemin dan kelompoknya jadi menyebarkan rumor. Yihun dihindari seluruh murid karena dikira seorang penguntit. Penderitaan mental dan fisik Yihun terus berlanjut. Yihun tidak tahu mengapa Jaemin melakukan hal buruk padanya. Yihun tidak suka diganggu, ia benar-benar benci sekolah. Membaca buku harian itu membuat Dukpal jadi ikut kesal. Dukpal jadi akan meminjam tubuhnya Yihun, sehingga nanti Yihun bisa hidup lebih baik saat kembali ke tubuhnya sendiri. Sekarang Dukpal dalam tubuh Yihun akan dipanggil sebagai Yihun. Ia pulang ke rumah dan mencoba menebak-nebak orang-orang dalam rumahnya. Asisten rumah tampak khawatir, dan karena Yihun akan rawat jalan, si asisten menyarankan Yihun memberitahu sekretaris pimpinan. Yihun jadi yakin jika Lee adalah sekretaris pimpinan. Jika Yihun tak menyukai Lee, maka ibunya Yihun akan diincar lagi yang sekarang sedang tidur di sofa. Yihun lalu minta dibuatkan makan dengan porsi yang banyak, sambil mempertanyakan ibunya yang rupanya tidur di sofa karena mabuk. Lee sering datang ke rumah sejak Yihun dirawat di rumah sakit. Lee juga selalu membawa alkohol, seakan sengaja membuat ibunya Yihun kecanduan. Istri sahnya pimpinan saat ini ada di rumah sakit. Jika si istri meninggal, maka Yihun adalah satu-satunya putra yang dimiliki pimpinan. Sekretaris takut jika ibunya Yihun menjadi istri sahnya pimpinan. Yihun cukup tidak menyangka jika dirinya adalah anak dari pimpinan perusahaan terkaya di Korea. Ia memiliki rumah besar, kartu kredit tanpa batas, dan supir pribadi. Setelah itu Yihun pergi. Si asisten agak bingung dengan sikapnya Yihun yang sangat berbeda dari biasanya. Sekarang Yihun akan memanfaatkan hak istimewanya sebagai anak orang kaya. Pertama, Yihun mencukur rambutnya lebih dulu. Kedua, memilih seragam sekolah yang pas. Ketiga, jaket yang sedang tren di kalangan murid. Dan yang terakhir, membeli buku pelajaran. Namun Yihun benar-benar bingung. Ia tidak tahu buku apa yang harus dibelinya. Sampai seorang pria bernama Sekyung tak sengaja menjatuhkan tongkatnya. Sekyung sejenak terpaku. Yihun minta Sekyung hati-hati dan ingin mencari buku lagi. Sekyung jadi bilang jika ia tahu buku apa yang biasanya anak sekolah beli. Yihun jadi sekalian minta Sekyung menemaninya untuk membeli buku. Selesai belanja, Sekyung protes dengan gaya bicara Yihun yang seperti orang tua. Tapi Yihun malah tidak suka Sekyung mengaturnya. Sekyung jadi minta maaf. Ia mengira Yihun adalah orang yang ia kenali. Yihun bilang jika perbedaan usia mereka sangat jauh, tak mungkin mereka bisa saling kenal. Yihun lalu pergi duluan dan berterima kasih karena Sekyung sudah membantunya. Yihun minta Sekyung segera pulang ke rumah agar tidak membuat orang tua khawatir. Sekyung semakin tidak mengerti. Setelah itu Yihun mampir ke markas Dukpal dulu, tapi tak berani masuk dan hanya melihat-lihat saja. Waktu berlalu, kakinya Yihun kini sudah sembuh total. Yihun mulai memanfaatkan waktu liburan semesternya dengan olahraga, bahkan membeli perlengkapan gym untuk di rumah, mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, serta rajin belajar. Hingga waktu liburan pun usai, Yihun akan menjadi murid kelas 3 SMA. Di hari pertama sekolah, Yihun bingung dengan supirnya yang berhenti di pinggir jalan jauh dari sekolah. Tapi supir mengaku jika selama ini Yihun yang minta agar tidak diturunkan di depan sekolah. Yihun jadi minta supirnya untuk menurunkannya di depan sekolah mulai sekarang. Yihun yang salah membuat name tag dengan nama Dukpal terpaksa harus menyingkirkannya. Singkatnya, Yihun menginjakkan kaki ke sekolah. Guru pengawas sempat mempertanyakan Yihun yang tidak memakai name tag. Dan karena itu adalah hari pertama sekolah, serta sikap Yihun yang sangat sopan ke guru, membuat Yihun diperbolehkan masuk tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Kedatangan Yihun di kelas membuatnya semakin bingung dan bertanya ke murid lain tempat duduknya. Para murid sempat bingung juga dan mengira jika Yihun adalah murid pindahan dari sekolah lain. Tak lama wali kelas datang bersama Sekyung
yang ditunjuk sebagai ketua kelas sementara. Sekyung semakin bingung menatap Yihun saat presensi kehadiran, dan Yihun mengangkat tangan saat namanya disebut. Semua orang semakin tidak menyangka Yihun yang mereka kenal sebelumnya adalah pecundang dan penguntit. Tapi sekarang semuanya tampak beda. Setelah wali kelas pergi, murid bernama Jaemin pun mendekati Yihun dengan sangat tidak ramah. Yihun juga kebetulan ingin bertemu dengan Jaemin selama ini. Yihun lalu dibawa ke halaman belakang. Jaemin dan kelompoknya mengerumuni. Sikap Yihun yang bisa tertawa membuat mereka bingung. Yihun tidak seperti pecundang yang mereka kenali dulu. Yihun pun bilang jika kepalanya sempat terluka sehingga sekarang ia sadar sesuatu. Anak buahnya Jaemin yang mulai menyerang langsung Yihun lawan. Namun ototnya Yihun berbeda dengan ototnya Dukpal. Jadi kemampuan bertarungnya tak sehebat saat menjadi Dukpal dulu. Yihun tetap mencoba melawan, tapi tendangan Jaemin membuatnya terjatuh dan pingsan. Lanjut ke episode 2. Dalam alam bawah sadar, Dukpal terbangun melihat Yihun yang murung. Yihun minta Dukpal tidak melakukan apapun pada tubuhnya, karena jika Yihun kembali, ia akan segera mati. Dukpal juga tidak tahu cara pergi dari tubuhnya Yihun, tapi selagi Dukpal ada di tubuhnya Yihun, Dukpal akan menjadi versi terbaiknya. Dukpal akan membuat Yihun masuk kuliah, berteman dengan murid lain, dan melindungi ibu. Tapi Yihun bilang jika semuanya akan sia-sia. Yihun pun menghilang. Dukpal lalu kembali tersadar dalam tubuh Yihun. Dihampiri Sekyung yang langsung mengajaknya ke UKS karena murid lain akan menghindar apabila Yihun berdarah. Terpaksa Yihun pun menurut, dan karena tak ada petugas perawatnya, Sekyung mulai mengobati. Sekyung bingung dengan Yihun yang berani melawan kelompoknya Jaemin padahal mustahil untuk menang. Yihun juga tidak menyangka tubuhnya lamban. Yihun yang kesakitan diobati mengungkit jika luka itu sebenarnya tidak seberapa dibanding luka saat wajib militer. Omongan Yihun yang tak masuk akal membuat Sekyung tidak paham. Yihun tak pernah wajib militer. Sekyung lalu bertanya mengapa Yihun pura-pura tidak mengenalinya saat di toko buku. Sekyung juga tidak pernah melihat Yihun tersenyum seperti sekarang. Tingkah Yihun tidak sama seperti dulu. Padahal Sekyung adalah sahabatnya. Yihun pun ingat jika di buku hariannya pernah tertulis jika Yihun sangat ingin berteman dengan Sekyung. Yihun yakin jika buku harian itu tidak diperbarui, sehingga tak ada catatan pertemanan Yihun dan Sekyung setelah itu. Yihun jadi mengaku jika ia hilang ingatan karena kecelakaan. Sekyung jadi kesal karena tidak diingat, padahal mereka sering tidur, belajar, dan pergi bersama-sama. Yihun semakin merasa bersalah dan akan mencoba mengingat kembali semuanya. Tapi rupanya Sekyung berbohong. Sekyung dan Yihun tidak pernah berteman. Dulu Yihun bahkan memerasnya. Sebelumnya, Yihun sempat datang ke rumahnya Sekyung dan mengancam akan mengekspos sifatnya Sekyung ke orang-orang jika tidak mau menurutinya. Yihun merasa kejadian tersebut tepat sebelum Yihun jatuh dari jembatan. Sekyung tidak tahu pendapat Yihun sebenarnya, tapi selama ini Yihun selalu mengawasinya lebih dari 2 tahun seperti penguntit. Yihun jelas membantah, ia tidak pernah menguntit Sekyung. Sekyung melihat perubahan Yihun pada cara bicara, gaya berjalan, dan sikap. Sekyung yakin jika orang di hadapannya sekarang bukanlah Yihun, mungkin kembaran atau keponakannya Yihun. Jelas Yihun menyangkal, ia yakin setiap manusia bisa berubah drastis setelah mengalami peristiwa besar. Sekyung akan mengerti saat mencapai usia yang sama. Omongan itu semakin membuat Sekyung bingung, dan Yihun berusaha mencari jawaban, lalu pergi menuju kelas. Sementara Jaemin dan kelompoknya sekarang bermain biliar sambil membahas Yihun yang sudah berubah drastis dan tidak takut lagi dengan mereka. Yihun kembali ke kelas dan diberitahu Sekyung tempat duduknya, dan melihat teman di sebelahnya membuat agenda belajar dengan pena dan buku yang bagus. Yihun jadi minta diberitahu tempat membeli perlengkapan menulisnya. Pulang sekolah, Yihun langsung mengajak ketiga murid wanita itu untuk pulang bersama. Mereka senang karena naik mobil dan bahkan ditraktir makan. Hari berikutnya, Yihun sudah membeli berbagai perlengkapan menulis dan bahkan mulai bercanda dengan teman barunya itu. Tapi Yihun belum menyelesaikan buku agenda dan tak tahu akan melanjutkan kuliah di mana setelah lulus SMA. Sekyung ikut bergabung dan masih yakin jika Yihun bukanlah Yihun yang ia kenali. Sekyung juga tidak menyangka Yihun pandai bergaul dengan orang-orang. Bahkan semalam, Yihun memaksa mengantar pulang teman-teman wanitanya karena wanita tidak boleh pulang larut sendirian. Teman-teman wanita itu juga yakin selama ini sudah salah menilai Yihun. Di jam olahraga, bahkan Yihun mendapat nilai sempurna untuk lompat kangkang. Guru olahraga pun kagum tak percaya, apalagi Yihun yang sangat sopan membuat guru semakin senang. Tapi Sekyung justru semakin curiga. Saat menuju kelas,
Yihun yang melihat Lee datang langsung mendekat dan membawanya pergi. Lee mengaku ingin mengurus dokumen dan akan memindahkan Yihun ke luar negeri. Jelas saja Yihun menolak. Lee sekalian ingin tahu mengapa murid seperti Yihun menghabiskan uang banyak. Yihun jadi merasa pimpinan sangat pelit. Yihun yang terlalu lancang membuat Lee menamparnya karena tidak tahu terima kasih. Padahal selama ini Lee sudah membesarkannya. Yihun kesal balik. Ia merasa Lee tidak pernah membesarkannya dengan baik. Yihun juga mendengar istri sah pimpinan hampir mati. Yihun yakin Lee pasti takut jika ibunya akan mengambil alih posisi istri sah pimpinan. Yihun mengancam akan memanggil media jika Lee berani bermain-main dengannya. Yihun lalu menghancurkan kacamata Lee dan minta Lee tidak datang lagi ke sekolah. Yihun pergi. Lee kembali ke mobil dengan kesal. Lee akan membuat rencana dan Dongsu rupanya ada di pihaknya Lee. Di kelas malam, Sekyung duduk di sebelah Yihun dengan alasan disuruh guru. Yihun yang jengkel tak bisa apa-apa. Yihun mulai belajar, tapi Sekyung yang menyadari ia tidak bisa matematika, jadi langsung mengajarinya tanpa diminta. Yihun yang ingin kesal malah merasa terbantu, tapi Sekyung ingin tahu siapa nama asli Yihun sebenarnya. Yang membuat bingung, tapi langsung bilang jika ia adalah Yihun. Yihun lalu dipanggil wali kelas untuk konseling karir. Sekyung menawarkan diri untuk ditanya kapanpun saat Yihun kesulitan. Yihun tak merespon dan langsung pergi. Yihun masih tidak mengerti mengapa Sekyung seakan sedang memerasnya. Wali kelas lalu melihat nilainya Yihun. Tak sulit bagi Yihun untuk bisa masuk universitas favorit karena nilainya tidak begitu jelek. Tapi semakin ke belakang, nilainya Yihun semakin menurun. Dan catatan dari guru sebelum-sebelumnya menyatakan jika Yihun selalu terlihat murung dan sulit berinteraksi dengan teman yang lain. Yihun mengaku jika ia hanya pemalu. Di rumah, Yihun jadi memikirkan apa yang sebenarnya Yihun inginkan untuk masa depan. Dan yang paling membuat khawatir, Yihun yang sekarang takutnya tidak bisa menyamakan kemampuan akademis Yihun yang dulu. Yihun mulai belajar matematika, tapi karena tidak paham, ia menghubungi Sekyung minta diberitahu cara menyelesaikan soal. Sekyung yang juga sedang belajar segera meresponnya. Tapi ucapan terima kasih Yihun berbeda dengan Yihun yang dikenalinya dulu. Sekyung lalu mencoba tidur, tapi teringat jika sebelumnya Yihun yang dikenalinya sebagai pecundang sempat mendatanginya dan minta bantuan. Jika Sekyung menolak, Yihun akan mengungkap sifat asli Sekyung ke orang lain. Sekyung terbangun panik akan ingatan itu. Ia menggigit kukunya. Hari-hari berikutnya, Yihun mulai latihan bela diri dan memperkuat fisiknya. Yihun juga ke tempat pemandian dan bertemu dengan dua orang yang sangat tidak sopan. Yihun langsung menegurnya dan salah satu yang mendekat langsung Yihun remas masa depannya. Yihun mengaku jika ia adalah Dukpal, pimpinan nomor 2 di geng. Melihat tulisan tato, orang itu mengaku dari geng baru. Yang Yihun tahu, hanya ada 3 geng dan geng Dukpal menguasai wilayah pemandian itu. Pria itu semakin tak berkutik. Setelah itu Yihun memberi mereka uang dan mereka langsung menyebut Yihun sebagai Pak dan menghormatinya. Tak lama, Jaemin dan kelompoknya datang ingin mendaftar menjadi gangster. Dongsu juga mendekat dan pria yang bertemu Yihun barusan cerita jika ada seorang anak yang mengaku sebagai Dukpal. Dongsu bilang jika Dukpal tidak pernah menikah dan tidak punya anak. Dan Jaemin melihat kepergian anak yang dimaksud, membuatnya kaget karena itu adalah Yihun. Dongsu tidak menanggapi walau geng Dukpal sudah dibubarkan, tapi mereka tetap memegang teguh prinsip saat berada di gengnya Dukpal dulu. Dongsu pergi. Yihun pulang, sudah ada kehadiran Sekyung yang mengaku ingin mengajari Yihun. Yihun menolak dan mengusir Sekyung pergi, tapi ibunya Yihun terbangun dan kondisinya sedang tidak baik. Yihun jadi menyuruh Sekyung ke kamar selagi ia mengantarkan ibunya. Dan berada di kamar Yihun sendirian, Sekyung langsung mengecek lebih lanjut. Ada sesuatu yang dicarinya tapi ketahuan oleh Yihun. Yihun yakin Sekyung pasti sedang mencari Yihun yang asli. Yihun bingung mengapa Sekyung terobsesi dengan Yihun yang dulu. Sekyung mengaku ada yang ingin disampaikan kepada Yihun yang dulu, bukan yang sekarang. Sekyung minta Yihun membuktikan jika memang dirinya Yihun yang asli. Yihun jadi kesal. Sekyung sepertinya punya sesuatu yang Yihun tidak ingat. Jika ingin bicara dengan Yihun yang dulu, harusnya Sekyung melakukannya sebelum Yihun melompat di jembatan. Sekyung jelas tidak percaya. Yihun yakin peristiwa tersebut terjadi setelah Yihun bertemu dengan Sekyung. Ibunya Yihun yang berteriak histeris membuat Yihun mendekat. Yihun malah ditampar. Si ibu ingin minum lagi dan kesal karena Yihun melarangnya. Si ibu benci dengan Yihun yang telah lahir. Harusnya si ibu bisa menjadi artis jika Yihun tidak pernah ada. Tapi Yihun tetap berusaha menenangkannya. Yihun menjamin jika si ibu bisa bahagia lagi. Setelah itu ibu tidur
Yihun akan mengantar Sekyung pulang. Sekyung lalu diam-diam mengambil rambut ibunya Yihun. Tapi kemudian Yihun mengajak Sekyung jalan-jalan sejenak ke ruang musik. Tak seperti anak muda yang lain, Yihun merasa bisa menenangkan diri saat mendengarkan musik lawas, sambil memberi nasihat ke Sekyung tentang kehidupan. Setelah itu, ayahnya Sekyung menghubungi, mengharuskan Sekyung untuk segera pulang sebelum jam malam. Sekyung yang mengaku ada di rumah temannya membuat Yihun merasa aneh. Apalagi Sekyung jadi gelisah dengan menggigit kuku tangannya. Yihun langsung mengajak pulang, tapi Sekyung masih ingin membahas tentang Yihun yang dulu. Yihun tahu jika Sekyung mengambil rambutnya dan ibunya di rumah tadi. Yihun mempersilahkan Sekyung memeriksa DNA untuk membuktikan bahwa Yihun di hadapannya Sekyung saat ini adalah Yihun yang asli. Sekyung kemudian pulang ke rumah, tapi ia sangat takut. Kukunya ia gigit, ia sudah melewati jam malam. Ayahnya sudah menunggu dan lalu mendekat dengan kesal karena Sekyung berbohong. Si ayah sudah memasang aplikasi pelacak di ponselnya Sekyung, jadi si ayah tahu jika Sekyung tidak pergi ke rumah teman, melainkan ke ruang musik. Sekyung tidak bisa mengelak, ia mengaku hanya ingin mendengarkan musik bersama temannya. Si ayah semakin ingin tahu teman yang mana. Sekyung jadi menyebutkan nama Yihun, teman kelasnya yang baik dan rajin belajar. Si ayah mengingatkan jika Sekyung adalah anak jaksa. Si ayah minta Sekyung tidak berbohong lagi. Sekyung lalu menenangkan diri, tapi kenangan masa kecil saat ayahnya marah kembali terlintas. Di hari berikutnya, Yihun yang berjalan di lingkungan sekolah dihadang Jaemin dan kelompoknya. Yihun tidak ingin meladeni, tapi mereka malah semakin menantang. Mereka lalu menunjukkan video rekaman Yihun selama ini yang jadi korban perundungan mereka. Mereka sama sekali tidak merasa bersalah. Yihun jadi kesal dan menghancurkan ponsel tersebut. Karena yang nakal tidak boleh dianggap hal yang wajar, Yihun menantang Jaemin dan kelompoknya. Di halaman belakang, Jaemin menyerang duluan, tapi Yihun tak pingsan dan malah bangkit lagi, membuat Jaemin dan kelompoknya bingung. Yihun mulai pembalasan, dan anak buahnya Jaemin yang lain pun satu persatu bisa Yihun kalahkan. Jaemin jadi menggunakan gagang sapu, tapi Yihun yang ingat gerakan saat menjadi Dukpal dulu, mampu membuat Jaemin tak lagi berkutik. Yihun ingin menyerang lagi. Jaemin jadi bertanya, apakah Yihun adalah gangster? Yihun pun mengaku jika ia adalah pimpinan nomor 2 di gangster bernama Dukpal. Lanjut ke episode 3, saat Yihun melawan Jaemin dan kelompoknya, Sekyung diajak wali kelas ngobrol, membahas tentang Yihun yang si wali kelas dengar jika Yihun dirundung di semester-semester sebelumnya. Wali kelas minta bantuan Sekyung agar Jaemin dan kelompoknya tidak merundung Yihun lagi. Tapi Sekyung malah melihat Yihun hampir memukul Jaemin yang si wali kelas hentikan. Wali kelas jadinya mendatangi mereka dan Yihun kesal dengan Sekyung. Sementara Sekyung ingat, dulu Yihun tak berkutik menjadi bulan-bulanannya Jaemin. Tapi sekarang sudah sangat berbeda. Jaemin juga tidak terima dikalahkan Yihun, dan kedatangan wali kelas untungnya membela Yihun. Walau Jaemin mengaku mendapat pukulan lebih banyak dan menyebut jika Yihun seorang gangster, tapi wali kelas yakin jika Yihun bicara tak masuk akal karena sudah sangat marah, mengingat Jaemin dan kelompoknya sering berbuat jahat ke Yihun. Jaemin yang masih membela diri membuat Yihun bilang jika Jaemin tidak akan mampu hidup jika diperlakukan seperti Yihun yang dulu. Wali kelas jadi minta mereka semua pergi ke ruangan konseling. Yihun lalu dibawa wali kelas pergi. Wali kelas mendengar dari murid lain tentang perundungan yang menimpa Yihun. Wali kelas berusaha membantu jika Yihun ingin mengadu ke komite kekerasan dan kedisiplinan sekolah. Dengan rekam jejak yang buruk, Jaemin dan kelompoknya bisa dipindahkan ke sekolah lain. Selama ini sebenarnya Yihun bisa melakukan sidang sebagai korban perundungan, tapi orang tuanya Yihun harus hadir. Saat hendak kembali ke kelas, Yihun melihat Jaemin dan anak buahnya memalaki murid lain yang jelas Yihun hentikan. Yihun mengusir 2 murid korban perundungan itu untuk pergi, tapi Jaemin menahannya. Yihun jadi menyerang anak buahnya Jaemin, membuang rokoknya Jaemin, dan minta anak buah yang lain berjongkok sejajar. Mereka tidak mau menurut. Murid yang dipalaki juga malah takut dan memihak ke Jaemin. Mereka mengaku meminjamkan uangnya ke Jaemin. Dan Yihun yang mengancam akan mengadukan ke komite kekerasan sekolah malah membuat mereka tertawa. Korban yang dirundung mengaku melihat Yihun yang memukul Jaemin dan kelompoknya lebih dulu. Yihun jadi merasa sidang dengan komite kekerasan tidak akan berguna. Jadinya Yihun memutuskan untuk mempertahankan Jaemin di sekolah itu agar bisa terus ia pukuli. Jaemin yang tidak terima dan ingin menyerang, langsung Yihun kalahkan. Jaemin mengecek tubuhnya Yihun dan memastikan jika itu memanglah Yihun. Jaemin penasaran mengapa Yihun sekarang berbeda dengan yang dulu. Jaemin bingung mengapa dipukuli. Yihun jadi bertanya balik mengapa dulu ia juga dipukuli.
Jaemin yang tak punya alasan bagus membuat Yihun semakin ingin memukul Jaemin jika Jaemin tidak pernah masuk kelas. Yihun juga ingin seluruh video perundungannya dihapus atau Jaemin akan dikuburnya hidup-hidup. Anak buahnya Jaemin ketakutan menurut. Di rumah, Yihun menulis agenda belajarnya. Sekarang tugasnya agar tidak dirundung lagi di sekolah sedang berlangsung. Namun tugas untuk memiliki teman dan melindungi ibunya sepertinya belum sesuai rencana. Hari berikutnya, Jaemin dan kelompoknya masuk kelas walau terlambat. Selesai jam pelajaran, Yihun memanggil Jaemin dan minta agar tidak terlambat lain kali karena mengganggunya belajar. Yihun yang sangat berani itu membuat murid lain sangat tidak menyangka. Yihun juga menyelamatkan murid yang dirundung dan membuang rokok yang tidak harusnya murid SMA konsumsi. Jaemin masih tidak mau menanggapi omongan Yihun, tapi anak buahnya yang ketakutan yang jadi juru bicaranya. Jaemin dan kelompoknya tidak mau diinjak-injak Yihun lagi. Mereka harus memikirkan cara. Sementara Sekyung sedang menghubungi kenalan ayahnya yang dokter untuk memeriksa kecocokan DNA dari rambut Yihun dan ibunya. Di waktu yang sama, Dongsu punya rencana yang melibatkan ibunya Yihun. Karena wilayah ibunya Yihun dikuasai geng lain, mereka harus waspada. Masalah lainnya juga, satu persatu anggota geng mereka mengundurkan diri. Andai Dukpal masih hidup, Dukpal pasti bisa menyatukan mereka kembali. Kembali di sekolah, Yihun mempertanyakan kepulangan Sekyung semalam. Apakah dimarahi ayahnya? Tapi Sekyung mengaku tidak terjadi apa-apa dan lalu pergi. Yihun kemudian mengajak Jaemin untuk bicara berdua di luar. Yihun ingin tahu bagaimana ia dan Sekyung bisa akrab di masa lalu. Jaemin bingung karena Yihun harusnya yang lebih tahu. Yihun yang memaksa membuat Jaemin bilang jika Yihun mulai menguntit Sekyung seperti murid wanita lainnya. Yihun jelas membantah, ia tidak menguntit dan hanya ingin menjadi temannya Sekyung. Jaeminlah yang mulai belinya sebagai penguntit dan menyebarkannya ke murid lain. Jaemin jadi yakin jika Yihun sangat ingin berteman dengan Sekyung karena Sekyung adalah murid yang dulu melaporkan perundungannya Yihun di sekolah. Dan karena Sekyung diam saja saat Jaemin menyebarkan rumor Yihun sebagai penguntit, artinya Yihun memang menguntit Sekyung. Jaemin melanjutkan Yihun seperti jatuh cinta kepada Sekyung karena dari keluarga terpandang dan nilai akademisnya bagus. Yihun semakin bingung. Sekyung juga tampak marah setiap kali Yihun membahas soal keluarga. Yihun yang ingin tahu lebih lanjut setelah laporan perundungannya Sekyung membuat Jaemin kesal. Ia tidak mengerti mengapa Yihun mengancamnya. Selama ini Jaemin hanya iseng, bahkan dulu Yihun mengaku kepada guru jika tidak pernah dirundung dan hanya bermain-main. Dari dulu juga, Yihun selalu berpenampilan aneh, tidak ada orang yang menyukainya. Bahkan jika Yihun menghilang, tidak akan ada orang yang sadar. Tapi hanya Jaemin dan kelompoknya yang berusaha menemani. Yihun jadi akan mulai bersenang-senang dengan Jaemin dan pergi. Di kelas, Yihun semakin penasaran dengan Sekyung. Apakah Sekyung anak yang benar-benar baik? Pelaksanaan ujian percobaan dimulai, tapi Yihun salah menjawab seluruh soalnya. Yihun tampak kecewa, dan Sekyung jadi mendekat. Yihun ingin mencari guru private dan Sekyung kaget melihat jawaban Yihun tak ada yang benar. Yihun jadi minta Sekyung untuk belajar bersama. Karena hanya belajar dengan Sekyung lah, Yihun bisa paham dengan mudah. Yihun yang cukup memaksa itu, lalu dihentikan 3 murid pebasket dan bingung apa yang Yihun dan Sekyung lakukan. Sekyung mengaku Yihun minta bantuannya. Mereka agak kaget melihat Yihun yang penampilannya berubah. Mereka lalu mengajak Sekyung untuk membuat kelompok belajar matematika. Yihun agak kesal, mereka seperti sengaja mengajak Sekyung yang nilai matematikanya bagus. Dan Sekyung yang diam saja tidak menanggapi, membuat Yihun minta diajak juga. Sekyung lalu akan ikut dalam kelompok belajar jika Yihun ikut. Membuat 3 pemain basket itu akan berpikir ulang dan pergi. Yihun ingin tahu mengapa Sekyung selalu menolaknya, tapi diam saja saat orang lain yang minta bantuan. Tapi Sekyung juga tidak bisa menjelaskan. Yihun malah memberikan nasihatnya dan berjanji akan melakukan apapun yang Sekyung inginkan asal mau mengajarinya matematika. Di toilet, Yihun bertemu dengan ketiga pemain basket yang menyindirnya sebagai penguntit. Yihun langsung mengambil bola basket dan mengajak bermain dengan taruhan. Yihun akan melawan 3 pemain basket. Siapa yang mendapat poin 5 lebih dulu akan menang. Jika Yihun kalah, Yihun akan meyakinkan Sekyung masuk kelompok belajar matematika dengan ketiga pebasket itu. Tapi jika Yihun menang, bola basket itu akan menjadi miliknya. Yihun yakin akan menang karena saat menjadi Dukpal dulu, basket adalah olahraga kedua favoritnya. Murid lain pun mendengar pertandingan bola basket antara Yihun dan 3 orang. Sekyung dihubungi teman ayahnya yang mengecek rambut Yihun dan ibunya yang 99% cocok. Sekyung semakin bingung karena artinya Yihun yang dihadapannya itu adalah Yihun yang selama ini ia kenali. Tapi mengapa sekarang sangat berbeda?
Yihun yang seorang diri itu pun bisa memenangkan pertandingan basket. Usai pertandingan, Yihun tidak mau disebut sebagai penguntit lagi. Yihun juga minta semua murid yang menonton tidak membicarakan atau mengejek murid lain tanpa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bola basket itu lalu Yihun ambil dan pergi. Sekyung juga akhirnya setuju untuk belajar bersama dengan Yihun. Malamnya Sekyung menyewa tempat belajar sehingga hanya mereka berdua di tempat itu. Sekyung tidak suka ada suara berisik yang mengganggu, jadi ia ingin belajar di tempat yang tenang. Yihun lalu mengatur jadwalnya setiap hari, dan karena nilai matematika Yihun tidak begitu bagus dan akan sulit untuk mengejar ketertinggalannya, Sekyung menyarankan agar Yihun berfokus pada bahasa Inggris. Belajar pun dimulai. Yihun yang mengantuk langsung disentil agar bisa fokus lagi. Yihun jadi mengajak minum bersama agar tidak mengantuk. Yihun lalu bertanya apa yang ingin Sekyung pinta. Karena perjanjian mereka, Yihun akan melakukan apapun asal Sekyung mau belajar bersama. Sekyung masih akan memikirkannya. Yihun lalu mempertanyakan tentang komite kekerasan di sekolah yang tidak efektif mengurangi perundungan di sekolah. Yang menurut Sekyung, nama sekolah akan buruk jika ada kasus perundungan. Dan pastinya, orang tua yang berpengaruh punya peran penting jika anaknya terlibat perundungan. Sekyung menyarankan untuk ke kantor polisi jika ingin melaporkan perundungan, karena catatan kejahatan mereka akan terus ada selamanya. Namun jika pelaku menuntut korban, maka korban akan semakin menderita. Hukuman terbaik untuk korban mungkin dengan membunuh. Karena sekolah dan hukum tidak bisa menangani pelaku, maka cara terbaik korban untuk melindungi diri sendiri adalah membunuh pelakunya. Tapi kebanyakan korban malah memilih mengakhiri hidup, padahal tak akan ada yang berubah saat korban mati. Pelaku tetap akan meneruskan kejahatannya. Yihun terdiam bingung. Apakah sekarang Sekyung menunjukkan sifat aslinya? Hari selanjutnya, murid lain mendengar Yihun yang berhasil mengalahkan pemain basket. Bahkan Yihun juga minta diajak jika bermain sepak bola. Semua murid semakin kagum dan tidak percaya dengan Yihun. Tapi kemudian raport sementara datang. Yihun semakin kecewa karena ada di peringkat hampir terakhir dengan nilai yang buruk. Yihun yakin jika nilai semua murid juga sama buruknya. Sekyung jadi menunjukkan raportnya, dan Yihun semakin tidak menyangka karena nilainya berbanding terbalik dengannya. Yihun jadi mengajak jajan sebelum mereka belajar bersama. Tapi Sekyung melihat kue nanas. Dulu Sekyung pernah datang ke tempat Yihun dan ingin memberikan kue nanas. Tapi asisten rumah bilang jika Yihun tidak bisa makan nanas karena alergi. Bahkan saat kecil, Yihun tidak bisa bernafas hampir mati setelah mengkonsumsi nanas. Sekarang Sekyung ingin mengetes apakah Yihun adalah orang yang dikenalinya. Sekyung menawarkan nanas yang ingin Yihun makan, tapi Sekyung mencegahnya. Yihun malah mengambil puding nanas, membuat Sekyung panik. Yihun jadi kesulitan bernafas dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Untungnya keadaan Yihun tidak begitu parah. Yihun diperbolehkan pulang. Yihun bingung apa yang terjadi dan Sekyung menjelaskan jika Yihun yang ia kenali alergi nanas. Sekyung bingung jika Yihun benar-benar hilang ingatan. Mengapa asisten di rumah tidak memperingati Yihun akan hal tersebut? Harusnya asisten rumah atau siapapun orang terdekatnya Yihun akan memberitahu apapun tentang kehidupan Yihun sebelumnya. Sekyung yakin jika Yihun di hadapannya bukanlah Yihun yang ia kenali. Sekyung ingat jika malam itu Yihun minta tolong, tapi Sekyung tidak mau mencampuri urusannya Yihun. Sekyung mengusir Yihun pergi, dan sejak saat itu Sekyung semakin gelisah. Saat kelas libur semester pun Yihun tak menjawab pesannya. Yihun yang tak ada kabar membuat Sekyung khawatir. Sekyung takut jika sakitnya Yihun karena ulahnya. Sampai akhirnya Sekyung bertemu Yihun di toko buku. Tapi Yihun sama sekali tidak mengenalinya. Dan tingkahnya di sekolah juga berbeda. Yihun ingin tahu apa yang Sekyung lakukan kepada Yihun sebelumnya. Sekyung dulu menyalahkan Yihun. Sekyung tidak mau disakiti jadi memperlakukan Yihun dengan lebih dingin dan brutal. Sekarang Sekyung menyesal. Yihun akan menyampaikan permohonan maaf itu saat bertemu dengan Yihun yang asli. Tapi Yihun tak tahu kapan Yihun yang asli akan kembali ke tubuhnya. Sekarang, Yihun hanya ingin mempersiapkan Yihun yang asli agar bisa hidup lebih baik ke depannya. Yihun minta Sekyung mengajarinya belajar agar Yihun bisa kuliah dan berfungsi sebagai manusia. Sekyung pun bersedia membantu asal Yihun yang lama kembali. Hari-hari selanjutnya, Yihun jadi lebih rajin belajar bersama Sekyung. Walau terkadang masih banyak pelajaran yang tak dipahami dan malah sering mengantuk, tapi Yihun akan berusaha semaksimal mungkin. Di waktu yang sama, Dongsu dan rekannya akan ketemuan dengan seseorang. Melihat Jaemin dan kelompoknya nongkrong di depan minimarket, rekannya Dongsu jadi mendekat sekalian ingin membeli rokok. Jaemin masih penasaran, apakah Yihun benar-benar belajar bela diri dengan seseorang bernama Dukpal?
Dongsu yang mendengar nama Dukpal jadi ingin tahu lebih lanjut. Jaemin langsung menjelaskan tentang Yihun yang mengaku belajar berkelahi dari Dukpal. Dongsu hanya bilang jika Dukpal sudah mati, tapi saat masih hidup, bisa saja Dukpal memang mengajari orang lain. Tak lama mobil van datang, Dongsu dan rekannya mendekat. Tapi masalahnya, ada anak buah yang memberitahu tentang anggota lain yang tertangkap polisi. Dongsu jadi ragu, ia tidak bisa berada di mobil itu dan lalu memanggil Jaemin untuk menggantikannya. Tugasnya untuk mengawasi semuanya di mobil. Jaemin bingung dan langsung dipaksa masuk. Yihun dan Sekyung yang dalam perjalanan pulang lalu dikagetkan dengan ibunya yang dibawa oleh dua pria menuju mobil van. Yihun dan Sekyung jelas mendekat. Lanjut ke episode 4, Jaemin panik karena rupanya dilibatkan dalam aksi penculikan. Yihun dan Sekyung mulai bertarung melawan pria yang membawa ibunya. Jaemin yang takut memutuskan untuk tidak terlibat dan pergi. Sekyung yang ingin memastikan keadaan ibunya Yihun malah diserang lagi. Yihun berhasil menaklukkan lawan lalu membantu Sekyung yang kesulitan. Tapi para penjahat mengeluarkan pisaunya. Untung saja sirena polisi terdengar. Para penjahat kabur dan ibunya Yihun tidak jadi diculik. Singkatnya ibunya Yihun dibawa ke rumah sakit. Asisten rumah akan menjaga si ibu. Sesuai omongan dokter, keadaan si ibu baik-baik saja dan bisa pulang besok. Yihun akan mengobati Sekyung lebih dulu dan lalu mengantar pulang. Tapi polisi datang dan ingin bertanya kejadian perkara. Yihun yang merasa kasus ibunya akan ditangani divisi kejahatan berat, jadi merasa berlebihan. Jiwa gangsternya malah mencoba menyogok polisi, membuat semua orang bingung. Yihun jadi mengalihkan uangnya ke Sekyung untuk membeli makanan. Yihun minta bicara dengan polisi di tempat lain. Yihun yakin ibunya tidak memiliki musuh siapapun, tapi Yihun merasa penculikan ibunya ada kaitan dengan Lee. Yihun malah bilang jika ibunya bukan hendak diculik, melainkan insiden kecil karena masalah parkir. Yihun beralasan jika pria yang datang adalah preman jalanan yang parkir depan rumah. Saat Yihun ingin menghentikan parkir, si ibu panik dan pingsan sehingga dibaringkan di dalam mobil. Tapi polisi tidak percaya karena ada penelpon yang melaporkan penculikan wanita. Yihun berdalih jika pelapor pasti salah melihat apa yang terjadi. Bahkan mobil van yang ditinggalkan para preman bau alkohol dan buru-buru kabur karena tidak ingin ditangkap polisi. Yihun ingin menarik laporan dan minta polisi tidak menyelidiki. Polisi jelas tidak percaya. Mereka akan memeriksa laporan kembali dan apabila menemukan hal yang janggal, polisi akan melanjutkan penyelidikan. Setelah polisi pergi, Sekyung mendekat. Yihun lalu mengantarkannya pulang. Tapi Sekyung masih bingung mengapa Yihun berbohong kepada polisi. Yihun tak merespon dan melihat berita jika perusahaan ayahnya menang kontrak untuk konstruksi mall terbesar di Arab Saudi. Dalam hati, Yihun tidak ingin identitasnya sebagai anak haram dari ayahnya ketahuan publik. Yang ia katakan kepada Sekyung, hanyalah hidup Yihun akan berubah semakin buruk jika melapor ke polisi. Yihun minta Sekyung tidak khawatir. Ia tidak akan membiarkan kasus penculikan ibunya. Ia akan menghukum orang-orang yang terlibat dengan caranya sendiri. Sekarang Yihun lebih mengkhawatirkan Sekyung yang wajahnya terluka. Setelah itu Sekyung pulang ke rumah dan mengaku jika dihajar preman jalanan saat hendak pulang. Sebagai jaksa, ayahnya Sekyung membawa Sekyung ke tempat kejadian. Ia ingin mengecek TKP secara langsung. Sekyung tak punya pilihan lain. Kebohongannya itu membuatnya gelisah. Si ayah juga tidak menemukan CCTV ataupun jejak kaki seseorang. Si ayah kesal karena Sekyung lagi-lagi membohonginya. Ingin marah, penglihatan Sekyung kabur dan malah jatuh pingsan. Sekyung pun dibawa ke rumah sakit. Si ayah lalu dihubungi si ibu yang mendengar Sekyung pingsan. Si ibu khawatir, tapi si ayah memastikan jika Sekyung hanya pusing karena stres. Sekyung akan segera sadar dan besok bisa kembali pulang. Si ibu jelas tidak percaya dan yakin jika si ayah memarahinya. Si ayah jadi kesal dengan si ibu dan mematikan sambungan. Sementara Yihun datang ke kantor polisi untuk menarik laporan tentang ibunya yang diculik. Polisi sebenarnya masih tidak percaya, tapi karena buktinya juga tidak ada, polisi minta Yihun menghubungi mereka jika terjadi sesuatu lagi. Polisi juga menyarankan Yihun untuk memperbaiki kamera CCTV di rumah. Yihun lalu pulang dan menyadari jika CCTV di rumah sepertinya sengaja dirusak. Penculikan ibunya pasti sangat terencana. Besoknya, Yihun menghubungi perusahaan ayah untuk bicara dengan sekretaris bernama Lee. Tapi kantor bilang jika mereka tidak punya karyawan bernama Lee. Yihun jadi bingung, apakah penculikan ibunya adalah rencana ayah? Kondisi ibunya juga sepertinya tidak bisa membantu apa-apa untuk sekarang. Jadi Yihun minta petunjuk dari asisten dan supir pribadi. Mereka tidak memiliki nomornya Lee, tapi si asisten yakin jika Lilah yang merancang penculikan. Si supir rupanya pernah dihubungi Lee, tapi saat Yihun menelpon, nomor tersebut tidak aktif. Yihun tak punya banyak petunjuk,
Lee memiliki segala informasi tentangnya. Sementara Lee kesal dengan Dongsu dan anggota gengnya karena tidak berhasil menculik ibunya Yihun. Apalagi hampir ketahuan polisi. Tapi Dongsu yang punya kenalan polisi yakin jika laporan kasus penculikan mereka sudah ditarik oleh Yihun. Dongsu berjanji akan mengurus masalah Yihun. Dongsu juga akan memberi pelajaran ke anggota geng yang kabur dan mengkhianatinya. Hari berikutnya, Jaemin tidak datang lagi ke sekolah dan tidak bisa dihubungi. Anak buahnya Jaemin juga tidak ada yang berani dengan Yihun. Wajah Yihun yang banyak luka tentu jadi pertanyaan teman yang lain. Yihun mengaku jika ia terlibat menghajar preman, membuat mereka semua tidak percaya. Yang Yihun takutkan saat ini hanyalah guru dan lembar ujian. Mereka jadi membahas ujian lebih lanjut. Tapi karena bahasa anak muda tidak banyak yang Yihun pahami, membuat mereka kembali bingung. Yihun jadi minta maaf karena selama ini tidak punya teman. Dan mereka pun jadi ingin berteman dengan Yihun mulai sekarang. Setelah itu Yihun menghubungi Sekyung yang tidak masuk sekolah, tapi Sekyung mengaku keadaannya sudah sehat dan hanya bangun kesiangan. Saat ini prioritasnya Yihun adalah lulus SMA dan masuk perguruan tinggi. Sekyung jadi akan membantu mengajari Yihun. Di rumah, Jaemin mendekati supirnya Yihun dan ingin tahu kejadian beberapa hari yang lalu. Jaemin mengaku mendengar suara berisik dan melihat mobil van. Tapi si supir mengaku tidak ada apa-apa. Jaemin pulang dengan bingung karena supir seakan merahasiakan kejadian malam itu. Malamnya Yihun dan Sekyung ketemuan, luka dan memar mereka sudah semakin memudar. Tapi Yihun menyadari jika kuku jarinya Sekyung semakin pendek dengan bekas luka. Yihun ingin tahu apa yang terjadi, tapi Sekyung beralasan jika memiliki kebiasaan buruk menggigit kuku. Sekyung tidak mau membahasnya dan mengajak Yihun untuk langsung belajar. Namun tak lama Sekyung keluar lagi dan Yihun jadi mengikuti membawa minum. Yihun ingin tahu apa yang Sekyung katakan kepada ayahnya, dan Sekyung bilang jika mengaku dipukuli preman di jalanan. Yihun bingung mengapa Sekyung membohongi ayahnya. Yihun juga merasa seharusnya Sekyung tidak perlu terlibat dalam pertarungan. Karena malam itu, bahkan Sekyung tidak bisa memukul. Yihun minta maaf, tapi Sekyung tidak mempermasalahkannya. Sementara ayahnya Sekyung sekarang mendapat informasi tentang Yihun dari kenalannya. Si ayah pun baru tahu jika Yihun adalah anak buangan. Bahkan nilainya tidak bagus. Akan semakin buruk jika membiarkan Sekyung dan Yihun terus berteman. Kembali ke Yihun, agar Sekyung bisa melindungi diri sendiri di kemudian hari jika terlibat pertarungan, Yihun pun mengajari Sekyung cara bertarung. Walau awalnya Sekyung tidak berminat, tapi Yihun cukup memaksa. Setelah itu mereka pulang. Yihun memuji gerakan dan refleksnya Sekyung. Tapi Sekyung sepertinya tidak pernah olahraga. Sekyung mengaku jika ayahnya tidak menghargai pencapaian fisik. Ayahnya hanya peduli dengan nilai akademis. Yihun sempat tidak percaya karena rupanya ada orang tua yang tidak ingin melihat anaknya sehat. Sekyung sempat melihat kehadiran Jaemin yang mengintip, tapi Sekyung tak mempedulikannya. Saat hendak masuk rumah, Jaemin tiba-tiba muncul mempertanyakan mengapa Yihun ada di sana. Jaemin kaget karena itu adalah rumahnya Yihun. Yihun dan Sekyung lalu membawa Jaemin ke kafe. Saat Yihun memesan makanan, Jaemin bingung dengan Sekyung yang tadi pura-pura tidak melihatnya. Sekyung malah bertanya balik mengapa Jaemin tidak tahu malu datang ke tempatnya Yihun. Jaemin jadi beralasan jika Yihun selalu mengganggunya di sekolah dan akan menghukumnya jika membolos lagi. Jadi Jaemin sekalian datang menemui Yihun. Tapi Sekyung tidak percaya karena Jaemin tadi seakan tidak tahu jika rumah yang didatangi adalah rumahnya Yihun. Jaemin mencari berbagai alasan dan kesal karena Sekyung seperti psikopat yang terus mencari kesalahannya. Yihun yang datang minta Jaemin tidak bertingkah. Yihun merasa Jaemin ingin mengatakan sesuatu, tapi Jaemin minta Sekyung diusir pergi lebih dulu, yang Yihun tolak. Jaemin jadi bilang jika beberapa malam yang lalu saat melintasi rumahnya Yihun, Jaemin mendengar ada sirena polisi yang datang. Yihun membenarkan, Yihun juga sudah membatalkan laporan polisi. Sikap Jaemin yang aneh, tak Yihun sadari, tapi Sekyung merasa janggal. Jaemin jadi lebih lega karena polisi sepertinya tidak akan melakukan penyelidikan dan yakin jika keadaan rumahnya Yihun baik-baik saja. Jaemin langsung melahap makanan di meja sampai habis. Jaemin yang mengaku belum makan dari kemarin membuat Yihun membawa Jaemin ke rumahnya. Asisten rumah menyiapkan semua makanan khusus Jaemin. Saat Yihun ingin mengantarkan Sekyung pulang, Jaemin mempertanyakan jumlah kamar di rumahnya Yihun. Jaemin minta izin menginap karena rumahnya terlalu dingin. Sekyung jelas kesal dan minta Yihun bertindak tegas mengusir Jaemin agar pergi atau suruh menginap di sauna. Jaemin yang malah mengungkit kisah sedihnya berada di keluarga yang biasa membuat hati Yihun terketuk dan memperbolehkan Jaemin untuk tinggal. Sekyung jadi ingin menginap juga,
Ibunya baru tiba di Korea dan pasti akan mengizinkannya untuk menginap di rumah teman. Namun tingkah Jaemin malah semakin seenaknya. Ia izin untuk menginap beberapa hari lagi. Karena Yi-hun bingung dan merasa Jaemin bukanlah temannya, Jaemin jadi mengejek Yi-hun sebagai orang pelit. Jaemin juga mengungkit perbuatan Yi-hun yang selama ini memukulnya seenaknya. Setidaknya agar impas, Yi-hun harus memperbolehkannya menginap beberapa hari ke depan. Yi-hun jelas menolak, lagi pula ia tidak pernah merekam saat memukul Jaemin. Yi-hun sudah memerintahkan agar video itu dihapus, tapi sampai sekarang video perundungan itu masih beredar. Jaemin tetap tidak mau disalahkan. Ia bilang jika yang merekam video itu adalah orang lain. Yi-hun semakin kesal karena Jaemin sepertinya tidak menyadari jika perbuatannya salah. Jaemin sepertinya bukan orang yang pantas untuk dimaafkan. Selama ini Yi-hun hidup tidak diperlakukan seperti manusia. Yi-hun bahkan berpikir untuk mengakhiri hidup. Jaemin tetap tidak mengakui perbuatannya dan kesal balik. Jaemin jadi ingin pulang dan pergi. Jaemin yang ingin merokok di luar, Se-kyung dekati dan meledek Jaemin yang tidak tahu malu. Jaemin semakin marah. Se-kyung pun mengaku mendengar semua omongan Yi-hun dan Jaemin tadi. Se-kyung malah menantang Jaemin untuk memukulnya jika berani. Tapi Jaemin tak berani karena Se-kyung adalah anak jaksa. Se-kyung juga yakin Jaemin terus mengganggu Yi-hun karena yakin jika Yi-hun akan selalu membatalkan laporannya. Kedatangan Jaemin ke rumahnya Yi-hun pasti karena ingin memastikan bahwa tidak ada polisi yang benar-benar menyelidiki kasus penculikan ibunya Yi-hun. Karena Se-kyung melihat Jaemin terlibat bersama dengan para pria penculik. Jaemin membantah ia tidak terlibat dan bahkan ialah yang melaporkan ke polisi. Lagi pula ibunya Yi-hun tidak jadi diculik. Se-kyung jadi semakin menyudutkan dan Yi-hun datang dengan kesal. Yi-hun ingin bertemu dengan orang-orang yang menyuruh Jaemin. Hari berikutnya mereka datang ke sekolah bersama-sama. Jaemin yang terus mengoceh dan mengajak Se-kyung berdebat membuat Yi-hun kesal. Jaemin jadi tak berkutik. Di waktu lain, Se-kyung kepikiran lagi tentang Yi-hun. Apakah sebenarnya Yi-hun mengidap kepribadian ganda? Sementara Dong-su yang ingin datang ke markas lamanya dicegah karena markas itu sudah dikuasai geng lain. Dong-su jadi ingin agar mereka bisa fokus dan memperkokoh geng mereka seperti sebelumnya. Mereka harus menyelesaikan misi dari Lee lebih dulu. Dan sekarang, sebaiknya mereka menangkap Yi-hun. Di sekolah, Yi-hun ingat omongan Jaemin semalam yang ketakutan menjelaskan siapa orang yang menyuruhnya. Yi-hun pernah menemui anggota geng tersebut. Jadi setelah pulang sekolah, Yi-hun tidak ingin belajar dengan Se-kyung dengan alasan ingin menemui seseorang. Yi-hun juga minta supir kembali ke rumah, memperketat penjagaan, terutama menjaga ibunya. Yi-hun langsung pergi. Dan di jalan saat menunggu taksi, Yi-hun didatangi dua anggota geng yang langsung membawanya ke tempat lain. Yi-hun dipertemukan dengan Dong-su. Yi-hun menyebut nama Dong-su, membuat mereka semua terdiam. Lanjut ke episode 5, Se-kyung panik melihat Yi-hun diculik. Ponselnya Yi-hun tertinggal dan Se-kyung segera menghubungi polisi, melaporkan penculikan gangster. Tapi Se-kyung ingat jika Yi-hun tidak ingin melibatkan polisi, membuat Se-kyung membatalkan laporan dan bilang jika temannya sepertinya sedang bercanda. Sementara Yi-hun kini dipertemukan dengan Dong-su dan anak buah yang lain. Yi-hun kesal dan menyebut nama Dong-su membuat semua orang bingung tertawa. Anak buah yang pernah ke sauna juga mengungkapkan jika Yi-hun lah yang dulu mengaku sebagai Dukpal. Dong-su pun ingat jika Yi-hun adalah murid SMA yang dulu bertanggung jawab atas kematian Dukpal. Yi-hun jadi bertanya keberadaan pimpinan utama. Yi-hun merasa Dong-su melawan pimpinan utama karena bekerja sama dengan Lee untuk menculik ibunya. Omongan itu membuat anak buah yang lain kesal dan pertarungan pun terjadi. Yi-hun bisa menang kecuali melawan anak buah yang tubuhnya lebih besar. Yi-hun merasa berat anak buahnya itu sudah bertambah. Yi-hun pun dibuat tak berdaya. Sementara di sekolah, Jaemin dan anak buahnya mendapatkan hukuman piket karena merundung di sekolah. Tapi anak buahnya Jaemin mulai melawan dan menunjukkan pesan dari Dong-su. Mereka tahu jika Jaemin gagal dalam tugas menculik ibunya Yi-hun. Dan sekarang, mereka diperintahkan membawa Jaemin ke sebuah hotel. Jaemin jelas tidak terima dikhianati teman-temannya. Jaemin langsung kabur. Se-kyung juga mendapat pesan dari ayahnya untuk segera pulang. Si ayah sudah menemukan tutor, jadi Se-kyung tidak perlu belajar mandiri lagi. Si ayah akan menjemput Se-kyung. Tapi Jaemin yang melintas membawanya ikut pergi. Mereka bersembunyi. Teman-temannya lalu berpencar untuk mencari Jaemin. Se-kyung jelas kesal karena ia tidak ada sangkut paut dengan urusan Jaemin, tapi malah diseret-seret. Jaemin mengaku dikhianati dan sekalian ingin bicara dengan Se-kyung karena merasa gangster akan menculik ibunya Yi-hun lagi. Jaemin minta Se-kyung menyampaikannya ke Yi-hun, tapi mengetahui Yi-hun sekarang sedang diculik, membuat Jaemin merasa Yi-hun saat ini dibawa ke basement hotel karena teman-temannya juga akan membawanya ke tempat itu.
Sekyung jadi minta Jaemin membantu menyelamatkan Yihun, karena Yihun tidak mungkin memberitahu polisi. Sekyung akan berusaha untuk menyelamatkan ibunya Yihun, tapi Jaemin menolak karena yang mereka hadapi adalah gangster. Jaemin tidak ingin mati konyol. Sekyung pun semakin yakin jika Jaemin adalah pengecut yang hanya mementingkan keselamatan sendiri. Sekyung pergi untuk menyelamatkan Yihun, tapi Jaemin takut jika Sekyung menghubungi polisi, karena jika begitu maka ia pun akan terkena masalah. Sekyung yang memanggil teman-temannya Jaemin membuat Jaemin pergi ketakutan. Yihun juga kini tersadar. Dongsu langsung mempertanyakan bagaimana Yihun bisa berkelahi. Yihun seakan tidak memiliki rasa takut menghadapi siapapun. Yihun mengalihkan topik, mempertanyakan ibunya yang ingin diculik. Dongsu mengaku ingin membawa ibunya Yihun ke rumah sakit jiwa. Yihun semakin jengkel. Dongsu seakan tidak ada harga diri menjadi seorang gangster. Dongsu jelas tidak terima. Yihun pun yakin jika kematian Dukpal membuat Dongsu merasa bisa mengambil alih geng. Apakah sikap Dongsu yang begitu perhatian kepada Dukpal bahkan setelah kematian hanyalah kepura-puraan? Dongsu terdiam. Sekyung juga lanjut naik taksi. Ayahnya mengirimi pesan tapi Sekyung abaikan. Ponselnya Yihun lalu dihubungi asisten yang panik karena ibunya Yihun menyuruhnya keluar untuk membeli alkohol. Sekyung yang mengangkat sambungan membuat asisten semakin khawatir. Sekyung tidak menjelaskan kemana Yihun, tapi minta asisten tetap di rumah dan menyuruh supir untuk memperketat keamanan. Ayahnya Sekyung yang sudah di sekolah pun mengecek lokasi keberadaan Sekyung yang rupanya ada di tempat lain. Si ayah langsung pergi. Kembali ke Dongsu, dari gaya bertarung Yihun sebelumnya, Dongsu yakin Yihun mengenal Dukpal. Itu juga alasan Dukpal berusaha menyelamatkan nyawa Yihun. Bahkan semua informasi tentang geng yang Yihun ketahui pasti dari Dukpal. Dongsu sudah menganggap Dukpal sebagai keluarganya, dan semua ini tidaklah pura-pura. Yihun jadi ingin tahu keberadaan pimpinan utama. Dongsu bilang jika setelah kematian Dukpal, pimpinan utama dihajar oleh 3 geng sekaligus. Kondisinya cedera parah dan dirawat di rumah sakit. Tapi setelah itu pimpinan utama pergi menghilang. Dongsu tidak bisa melanjutkan geng tanpa pimpinan utama, jadi ia membentuk geng baru. Yihun jadi memerintahkan agar geng baru itu dibubarkan. Dongsu malah tertawa. Tak lama Dongsu mendapat telepon dari anak buahnya yang sudah ada di depan rumahnya Yihun. Melihat keamanan rumah semakin diperketat, Dongsu jadi minta anak buahnya menunggu. Ia akan memberi aba-aba kapan mereka harus bergerak. Dongsu juga curiga dengan Yihun yang menarik laporan polisi dan menyewa keamanan. Pasti ada yang Yihun rahasiakan. Yihun mengaku ada orang yang dilindunginya. Dongsu juga ingat perintah dari Lee sebelumnya untuk menculik ibunya Yihun dan lalu membawa Yihun ke luar negeri. Nah, Yihun ini adalah putra tunggal di antara semua istrinya pimpinan perusahaan. Itulah mengapa Yihun mendapat rumah, mobil, dan kartu kredit. Yihun yang nantinya akan menjadi penerus perusahaan tidak boleh sakit ataupun mati. Tapi dengan mengirimkan Yihun ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan, Lee bisa merancang rencana untuk membunuh. Kematian Yihun sudah berada di luar pengawasannya. Sekyung juga sekarang sudah sampai depan hotel, tapi tak lama ayahnya muncul dan kesal. Sekyung mengaku jika temannya diculik di tempat itu. Sekyung sengaja memancing ayahnya karena si ayah pasti mengikutinya. Sekyung minta bantuan ayahnya agar polisi tidak terlibat. Sekyung juga mengaku wajahnya memar beberapa waktu yang lalu karena menyelamatkan ibunya Yihun dari penculikan. Si ayah kesal mengapa Sekyung mencampuri urusannya Yihun. Si ayah menegaskan jika harusnya Sekyung memilih teman dengan bijak. Tapi yang Sekyung khawatirkan sekarang hanyalah keselamatan Yihun. Sementara Yihun malah mengajak Dongsu berduel. Dongsu jelas merasa Yihun bodoh telah menantangnya. Tapi Yihun tahu jika kakinya Dongsu pernah cedera parah. Bahkan tahu bagaimana kejadian detailnya. Dongsu bingung karena hanya temannya dan Dukpal saja yang tahu detail cerita itu. Dongsu penasaran siapa Yihun sebenarnya. Yihun jadi bilang jika ia adalah orang yang paling tahu kelemahannya Dongsu. Jika bertarung dengannya, maka Dongsu tidak akan bisa berjalan lagi. Yihun tidak mau bertindak sejauh itu. Yihun minta gengnya Dongsu dibubarkan dan mempertemukannya dengan Lee. Yihun berjanji akan membantu Dongsu membuka restoran di halaman kampung. Yihun bisa mendapatkan banyak uang dari ayahnya. Dongsu terdiam. Yihun juga mengungkit kertas bahasa Inggrisnya dulu. Dongsu pernah mengajari Dukpal di mobil, membuat Dongsu semakin tidak mengerti. Yihun pergi. Di luar sudah ada Sekyung dan ayahnya. Sekyung mengaku melihat Yihun diculik. Jaemin juga tahu keberadaan Yihun. Dan mengetahui Yihun baik-baik saja, Sekyung jadi lega dan mengembalikan ponsel yang terjatuh. Yihun juga menyapa ayahnya Sekyung sambil minta maaf karena sudah merepotkan. Si ayah lalu mengecek ke dalam. Sekyung bingung bagaimana Yihun bisa keluar dengan selamat, tapi Yihun tak menjelaskan. Ayahnya Sekyung lalu bertemu Dongsu, mengaku sedang menyelidiki kasus korupsi dan tak sengaja melihat gangster di wilayah penyelidikannya.
Dongsu bilang jika tidak terlibat apapun dengan kasus korupsi yang ayahnya Sekyung selidiki. Si ayah jadi langsung ke intinya, minta Dongsu menarik orang-orang yang ada di rumahnya Yihun. Ayahnya Sekyung tidak ingin mempersulit keadaan, karena jika Dongsu tidak menurut, si ayah memastikan gengnya Dongsu akan berakhir. Dongsu pun terpaksa menghubungi anak buahnya dan membatalkan penculikan ibunya Yihun. Dongsu tidak mengerti, seorang jaksa mustahil berhubungan dengan Yihun. Tapi bagaimana mungkin Yihun mampu membuat kepala jaksa bertindak? Si ayah berterus terang tak memiliki hubungan apapun dengan Yihun, malah sekarang sedang berusaha meninggalkan semua hubungan. Yihun juga sekarang kembali ke rumah. Asisten langsung mendekat menjelaskan keadaan. Sekarang si ibu sudah tidur setelah mengkonsumsi obat. Asisten juga merasa Yihun berusaha melindungi ibunya dengan menyuruh Sekyung memanggil banyak pengawal di rumah. Sedangkan Lee kini menemui Dongsu dan jengkel karena tak jadi menculik ibunya Yihun. Dongsu beralasan jika ada jaksa yang datang. Dongsu juga merasa Lee bukanlah tandingannya Yihun. Lee jadi mengungkit kejadian saat pimpinan utama diserang dulu. Dongsu berusaha menyelamatkan pimpinan yang terluka parah tapi tak ada uang. Lee yang juga ada di sana mendengar apa yang terjadi, sehingga setelah itu Lee memberikan penawaran untuk Dongsu. Lee akan membiayai semua perawatan pimpinan utama selama di rumah sakit, asal Dongsu mau menurutinya. Jadi sekarang Dongsu pun akan berusaha menyelesaikan tugasnya. Jika Dongsu tidak becus, Lee akan menyerahkan semua gedung kepada orang lain. Lee lalu pergi. Anak buahnya Dongsu juga bingung dengan Dongsu yang tidak menculik ibunya Yihun dan malah membiarkan Yihun pergi. Dongsu merasa aneh karena Yihun mengetahui hal-hal yang dulu hanya diketahui oleh Dukpal. Dukpal juga tidak mungkin memiliki anak tanpa memberitahu mereka. Yihun pasti hanyalah seorang penipu. Mereka jadi akan membuntuti Yihun dan lalu menyerahkannya kepada Lee. Di rumah, Yihun mengirimi Sekyung pesan terima kasih atas semuanya. Yihun juga mengajak Sekyung belajar bersama besok. Tapi esoknya Sekyung tak muncul, bahkan pesan sebelumnya sama sekali belum direspon. Yihun lalu dihampiri murid lain yang membawakan minuman dengan salah tingkah. Tapi tak lama Sekyung mengirimi pesan dan mereka pun ketemuan di taman bermain. Yihun bingung mengapa Sekyung tidak membalas pesannya. Sekyung malah minta agar tidak dihubungi lagi. Sekyung mengganti ponselnya ke ponsel jadul dan tidak akan pergi ke ruang belajar lagi. Sekyung juga tidak akan mendekati Yihun di sekolah. Yihun pun yakin jika ayahnya Sekyung yang melarangnya. Sekyung ingat jika sebelumnya si ayah akan membantu Sekyung asal Sekyung tidak mendekati Yihun lagi. Sekyung juga harus mengganti ponsel yang hanya bisa mengirim pesan saja. Ayah tidak suka Sekyung bergaul dengan Yihun yang ayahnya tidak jelas, ibunya pecandu alkohol dan nilai sekolahnya jelek. Sekyung pun menurut. Si ayah menegaskan jika omongannya demi kebaikan Sekyung sendiri. Tapi sekarang Sekyung tetap akan berusaha membantu Yihun untuk belajar. Sekyung memiliki tablet ibunya, jadi Yihun bisa menghubunginya melalui nomor tersebut. Dan Yihun jadi mempersilahkan Sekyung untuk memanfaatkannya. Sekyung jadi minta diajari naik sepeda, minta diajari cara minum alkohol, dan ingin merasakan karya wisata. Sekyung juga bisa keluar rumah sekarang karena mengaku belajar dengan si pebasket. Ayahnya Sekyung sangat menyukai si pebasket dan menyuruhnya belajar bersama. Hari berikutnya Yihun yang baru datang melihat Sekyung belajar dengan si pebasket. Bahkan saat Yihun dan teman-teman yang lain bermain sepak bola, Sekyung tetap bersama si pebasket yang mendengar rumor jika Yihun merundung Jaemin dan teman-temannya. Gosip menyebar jika Yihun adalah anak yang nakal dan sering merokok bersama. Padahal dulu Yihun dirundung, tapi sekarang malah bergabung dengan perundung. Sekyung hampir saja memukul si pebasket dan menyarankan untuk belajar bela diri agar pikiran negatif dalam kepala hilang. Yihun dan teman yang lain juga membahas tentang Sekyung yang bersama si pebasket, mengira jika Yihun dan Sekyung sekarang bertengkar. Dari omongan si teman, si pebasket ini adalah cucunya menteri. Yihun diam dan melihat kelompoknya Jaemin. Yihun mendekat. Ia merampas semua rokok dan mempertanyakan Jaemin yang tidak terlihat. Mereka juga keceplosan mengaku mencari Jaemin, tapi tak menjelaskan alasannya lalu pergi. Jaemin juga tidak merespon pesannya Yihun. Singkatnya, piknik kelas berlangsung. Yihun membawakan permainan jadul yang sama sekali tidak dimengerti teman yang lain. Yihun jadi diajak bermain tebak lagu. Lagu-lagu sulit yang dirilis tahun 90-an dan awal 2000-an membuat teman yang lain bingung, tapi Yihun mengerti semua lagu itu. Setelah itu mereka berfoto bersama. Yihun terlalu kaku untuk mengikuti pose anak muda zaman sekarang. Sampai Yihun berpose foto seperti gaya seorang gangster. Teman yang lain juga tidak tahu bagaimana Yihun memiliki sifat, sikap, dan pengetahuan yang seperti bapak-bapak. Yihun yang menyadari Jaemin tak datang diberitahu temannya jika saat ini Jaemin bekerja paruh waktu di minimarket, tapi Jaemin melarang memberitahunya ke kelompoknya. Yihun jadinya langsung menemui Jaemin yang mengaku dikhianati teman-temannya. Mereka ingin menyerahkannya ke Dongsu.
Jaemin juga dipecat dari pekerjaan paruh waktu sebelumnya karena temannya selalu datang mengganggu. Ia tidak akan sekolah lagi karena takut diseret dengan gangster. Sebelumnya ia kabur saat menculik ibunya Yihun, jadi ia pasti akan dihukum Dongsu. Ia juga minta Yihun tidak mengganggunya. Yihun jelas tidak terima, bahkan Yihun belum memaafkan Jaemin sampai sekarang. Yihun memaksa Jaemin datang ke sekolah atau Jaemin akan kehilangan pekerjaannya lagi. Yihun lalu mendapat telepon dari Sekyung yang saat ini ada di jembatan. Tempat saat Yihun melompat dulu, rupanya jauh lebih tinggi dari dugaan Sekyung selama ini. Yihun panik dan langsung pergi, menemui Sekyung yang sekarang merenung dengan kening terluka. Sekyung mengaku kabur dari rumah. Ia hampir saja mengakhiri hidup. Ia lalu izin menginap di tempatnya Yihun. Yihun jadi akan mengajak Sekyung untuk menghilangkan semua pikiran negatif. Mereka akan melakukan hal yang Sekyung inginkan. Lanjut ke episode 6, Yihun dan Sekyung naik kereta. Mereka akan jalan-jalan menghilangkan stres. Sekyung senang karena saat bersama Yihun seakan bisa melakukan apapun. Yihun lalu memplester luka di keningnya Sekyung. Sekyung lalu berkeliling gerbong mencari makan, tapi ponselnya tertinggal dan Yihun yang ingin mengantarkannya malah melihat Dongsu dan anak buahnya ada di kereta yang sama. Yihun jelas bingung. Sepanjang perjalanan, baik Yihun dan Dongsu sama-sama tidak tenang. Singkatnya, Yihun membawa Sekyung ke pantai. Sekyung yang selama ini tidak pernah ke pantai dan menyentuh air laut secara langsung mulai menikmati harinya. Dongsu dan anak buahnya mengamati. Keseruan hari itu terus berlanjut. Mereka membeli pakaian, berjalan-jalan di pasar, lalu belajar sepeda. Sekyung yang semula tidak bisa, akhirnya bisa bersepeda. Perjalanan wisata hari itu persis seperti yang anak buahnya Dongsu rencanakan. Pekerjaan mereka seperti sedang jalan-jalan. Dongsu minta anak buahnya fokus. Saat Yihun lengah, mereka akan menangkapnya dan membawanya ke pesawat. Setelah itu Yihun dan Sekyung mencari tempat menginap. Tapi karena belum memiliki kartu identitas, Yihun dan Sekyung ditolak di hotel. Mereka juga tidak mungkin minta dijemput supir karena sudah terlalu malam. Untungnya, Yihun punya tempat penginapan yang ia kenali. Awalnya pemilik penginapan juga menolak Yihun karena belum cukup umur. Tapi Yihun mengaku sebagai anggota geng Dukpal yang dulu pernah menyelamatkan penginapan tersebut. Dukpal bahkan menyelamatkan satu bola yang tersisa dari pemilik penginapan. Pemilik penginapan jadi takut dan menyerahkan kunci kamarnya. Tak lama Dongsu datang. Pemilik penginapan mengenali Dongsu karena gengnya Dukpal. Tapi ia tidak terima karena Dukpal memberitahu rahasia selangkangannya jika salah satu bolanya sudah hilang. Padahal Dukpal berjanji untuk tutup mulut. Dongsu dan anak buahnya bingung menahan tawa karena Dukpal tidak pernah cerita soal itu kepada mereka. Sekyung juga bingung bagaimana Yihun bisa tahu pemilik penginapan berhutang pada seseorang bernama Dukpal. Tapi Yihun mengaku mendapat informasi itu dari orang lain. Sekyung jadi menduga salah satu keluarganya Yihun adalah gangster. Tapi Yihun tak menjelaskan. Fokus Yihun teralihkan karena suara di kamar sebelah. Dongsu dan anak buahnya membahas kejanggalan Yihun yang entah mengapa sangat mirip dengan Dukpal. Setelah keadaan tenang, Sekyung mulai cerita tentang keningnya yang terluka akibat membenturkan kepala ke tembok. Sekyung sudah tidak tahan lagi. Berada dekat dengan ayah membuatnya sesak. Sekyung kadang secara spontan melakukan hal yang tidak ia sadari. Antidepresan juga tidak lagi berfungsi. Sekyung sering pingsan. Semua kejadian buruk itu bermula sejak kecil. Setiap terlambat pulang, saat meja berantakan dan ketika pakaian kusut, ayah selalu marah. Sekyung dihadapkan dengan hukuman verbal dan fisik yang berat. Pernah ada masalah dengan temannya terkait mainan, Sekyung berteriak histeris. Ayah malah membakar semua mainan dan melarang Sekyung berteman dengan anak yang tidak sopan. Sekyung jadi merasa hidupnya dikontrol sepenuhnya oleh ayah. Dulu Sekyung juga diperbolehkan ibunya memelihara anjing sebagai satu-satunya teman. Tapi Sekyung tak sengaja membunuhnya. Si ayah pun menyalahkan Sekyung karena nakal. Sejak saat itu Sekyung mulai menuruti ayahnya. Tapi aturan itu Sekyung melanggar lagi saat berteman dengan Yihun. Awalnya Sekyung merasa semua akan baik-baik saja selama ayah tidak tahu. Tapi si pebasket memotret dan mengirimkan fotonya ke ayah. Selain itu, ayah juga memasang kamera di kamarnya. Sekyung semakin benci dengan ayahnya. Tapi ayah menunjukkan bukti kedekatan Sekyung dan Yihun. Ayah yang malah kesal karena Yihun selama ini membohonginya. Sekyung bingung mengapa ia tidak boleh berteman dengan orang yang diinginkannya. Ayah malah mengungkit janjinya Sekyung untuk menurut. Sekyung yang membela diri merasa percuma karena ayahnya tidak akan pernah mau mendengarkannya. Sekyung hidup seperti tahanan. Sekyung jadinya membenturkan kepalanya sendiri. Setelah itu tanpa sadar meninggalkan rumah menuju jembatan. Selama ini Sekyung memikirkan cara untuk menjauh dari ayahnya. Sekarang Sekyung merasa semakin gila. Ia sangat takut.
Yihun jadi mencoba menenangkan dan merasa ayahnya Sekyung hanya ingin bertanggung jawab penuh kepada Sekyung. Setelah Sekyung tidur, Yihun menuliskan tujuan barunya, yaitu membantu Sekyung agar mandiri dari ayahnya. Yihun lalu mengambil ponselnya Sekyung dan keluar. Menyalakan ponsel tersebut, ayahnya Sekyung langsung menghubungi. Yihun pun mengangkatnya dan bingung mengapa ayahnya Sekyung tidak menelponnya, padahal ayah tahu jika Sekyung bersamanya. Si ayah beralasan tidak punya urusan dengan Yihun. Si ayah ingin bicara dengan Sekyung, tapi Yihun menolak karena Sekyung sedang tidur. Si ayah tetap memaksa Sekyung dibangunkan, atau Sekyung tidak akan pernah dimaafkan. Tapi Yihun tetap kukuh. Selama ini Sekyung tidak bisa tenang saat istirahat. Harusnya ayahnya Sekyung bisa mengerti keadaan Sekyung. Yihun juga merespon panggilan si ayah hanya untuk melaporkan jika keadaan Sekyung baik-baik saja. Yihun tidak ingin ayah khawatir. Sekyung terlalu takut untuk memberitahu ayahnya sendiri karena pasti akan dimarahi. Yihun juga memastikan Sekyung akan sekolah seperti biasa. Setelah Sekyung sudah merasa tenang, Sekyung baru akan bicara dengan ayahnya sendiri. Si ayah jelas marah. Esok harinya anak buahnya Dongsu mendapat panggilan dari nomor asing, minta agar ke kantin. Rupanya Yihun yang menghubungi, dan si anak buah mengaku jika Dukpal baru saja menelpon menyuruh mereka ke kantin. Dongsu jelas tidak mengerti, si anak buah pun tersadar. Mereka langsung menuju kantin menemui Yihun. Dongsu bingung bagaimana Yihun mendapatkan nomor anak buahnya. Yihun malah bertanya balik mengapa Dongsu mengganti nomor teleponnya. Mereka semakin tidak mengerti mengapa Yihun seolah tahu semua tentang Dukpal. Dongsu yakin jika Yihun hanyalah penipu. Dan karena Yihun masih tidak dipercayai, Yihun membahas keluarga Dongsu dan anak buahnya yang hanya diketahui Dukpal. Bahkan bulan lalu, Yihun membayar perawatan adiknya si anak buah yang cacat dengan menggunakan nama Dukpal, karena biasanya Dukpal yang membayarkannya. Dongsu juga yatim piatu. Saat usia 19 tahun, Dongsu tidak tahu arah dan tujuan hidupnya. Dukpal pun menawarkan Dongsu menjadi anggota gangsternya. Yihun memastikan jika dirinya bukan penipu. Mereka pun akhirnya mulai percaya jika Yihun adalah anaknya Dukpal. Yihun yang ingin mengaku sebagai Dukpal harus mengiyakan omongan itu karena akan lebih mudah bagi Dongsu dan anak buahnya untuk paham. Mulai sekarang Dongsu dan anak buahnya akan menganggap Yihun sebagai keluarganya juga. Tak lama supir datang membawakan pakaian sekolah untuk Yihun dan Sekyung. Mereka lalu makan bersama. Sekyung yang baru muncul bingung dengan apa yang terjadi. Yihun pun mengaku jika Dongsu adalah pamannya. Setelah itu, Yihun dan Sekyung berangkat sekolah bersama. Yihun minta Sekyung tidak khawatir karena semuanya akan baik-baik saja. Sekyung masih panik jika tiba-tiba ayahnya datang. Di kelas, Jaemin masih tidak datang. Yihun lalu mendekat ke kelompoknya yang masih mengincar Jaemin. Yihun jadi kesal karena sepertinya Dongsu belum menelpon mereka. Mereka juga bingung bagaimana Yihun mengenal Dongsu. Sebelumnya, Yihun minta agar kelompoknya Jaemin dihubungi agar tidak mengincar Jaemin lagi. Sekarang mendengar suara anak buahnya Dongsu, temannya Jaemin semakin tidak menyangka. Mereka malah kesal dengan Yihun karena menurut mereka Jaemin sebaiknya memang pergi. Selama ini pun Yihun juga dirundung oleh Jaemin. Yihun jadi bertanya balik mengapa kelompoknya Jaemin diam saja saat tahu jika Jaemin melakukan hal buruk. Bahkan mereka pun ikut terlibat memukul, mengurung dan menyebarkan video. Yihun tidak akan membiarkan Jaemin dan kelompoknya pindah sekolah dan melakukan perundungan ke murid lain. Itu sebabnya Yihun akan memastikan Jaemin dan kelompoknya tetap ada di sekolah itu dan tidak membuat masalah. Mereka masih kesal. Wali kelas lalu memanggil Yihun dan Sekyung untuk ke ruang guru. Rupanya ayahnya Sekyung datang yang langsung marah ke Yihun karena memberikan pengaruh buruk ke Sekyung. Wali kelas mencoba meredam situasi karena tidak mungkin Yihun membuat masalah. Sekyung jadi ingin bicara berdua dengan ayahnya. Si ayah akan memutuskan hukuman kepada Yihun setelah mendengar penjelasan Sekyung. Sekyung yang hampir terjatuh, ayahnya cegah. Yihun dan wali kelas menunggu di luar. Yihun memastikan jika ia dan Sekyung hanya jalan-jalan untuk meredakan stres. Wali kelas juga merasa ayahnya Sekyung salah paham. Ayahnya Sekyung rupanya berniat untuk melaporkan Sekyung ke komite anti kekerasan. Ayah ingin Sekyung mengakui jika Yihun yang membawanya pergi. Tapi Sekyung tiba-tiba pingsan. Di UKS, perawat bilang jika Sekyung pingsan karena stres. Wali kelas bisa mengantarkan Sekyung ke rumah sakit jika ayahnya mengizinkan. Tapi ayah menolak. Setelah wali kelas pergi, Yihun ingin bicara dengan ayahnya Sekyung. Si ayah awalnya menolak karena merasa tak ada yang ingin ia bahas dengan Yihun. Tapi Yihun bilang jika ialah yang punya topik bahasan. Ia juga minta ayahnya Sekyung tidak membuang-buang waktunya. Si ayah pun jadi menurut dengan kesal. Yihun membahas tentang pola asuh ayahnya Sekyung yang mengendalikan Sekyung. Yihun menduga jika masa lalu ayahnya Sekyung juga punya trauma, sehingga Sekyung dididik sama seperti si ayah kecil dulu. Si ayah tak peduli omongan Yihun, yang ia yakini caranya mendidik anaknya sudah benar. Si ayah kesal karena Yihun mencampuri urusan keluarganya.
Yihun bilang jika Sekyung hampir mengakhiri hidupnya, tapi si ayah tetap tidak mau disalahkan. Yihun menahan pukulan si ayah. Yihun tahu bagaimana rasanya disiksa dan dipukul. Untuk itulah Yihun menjadi seorang gangster. Yihun mengingatkan jika selain serangan fisik, ucapan ayah juga bisa membunuh Sekyung. Jika si ayah ingin menyelamatkan Sekyung, maka si ayahlah yang harus diobati lebih dulu. Si ayah tidak terima diceramahi oleh murid seperti Yihun. Bel berbunyi, perdebatan mereka terhenti. Yihun minta si ayah menyingkirkan semua pengawasannya kepada Sekyung. Yihun pergi. Si ayah lalu menghubungi kepala sekolah. Sekyung juga kini tersadar sudah ada Yihun yang menunggu. Yihun menjelaskan apa yang ia katakan kepada ayahnya Sekyung. Sekyung juga merasa hanya Yihun satu-satunya orang yang berani bicara seperti itu kepada ayahnya. Entah mengapa semua seakan begitu mudah bagi Yihun. Yihun juga minta Sekyung berani bersuara dan minta ayahnya mendengarkan, karena omongan Sekyung jauh lebih kuat daripada perkataannya Yihun. Yihun lalu mengajak makan. Si pebasket yang melihat kebersamaan Yihun dan Sekyung jadi mendekat. Tapi Sekyung kesal karena si pebasket inilah yang mengirimkan fotonya kepada ayah. Si pebasket mengaku hanya tidak suka melihat Sekyung bersama Yihun. Sekyung jadi mengusir si pebasket pergi karena Sekyung tidak suka melihat si pebasket. Yihun hanya mengamati dan ikut senang dengan keberaniannya Sekyung. Setelah itu mereka belajar dan memergoki murid wanita yang memberikan minuman di mejanya Yihun. Yihun merasa jika murid tersebut juga suka akan minuman itu seperti dirinya. Di waktu lain, Jimin yang hendak pulang ke rumah dihadang oleh kelompoknya yang mengepung. Mereka ingin tahu mengapa Jimin memihak Yihun. Jimin jelas bingung. Temannya Jimin jadi bilang jika Dongsu rupanya kenalan dari teman ayahnya Yihun. Bahkan Yihun menelpon Dongsu di depan mereka agar tidak mengganggu Jimin lagi. Jimin tidak mengerti mengapa Yihun melakukan itu. Mereka kesal karena sudah berhenti bekerja paruh waktu dan menuruti Dongsu agar bisa diangkat menjadi anggota gangster. Jadi sekarang mereka akan tetap menangkap Jimin dan minta pekerjaan kepada Dongsu. Jimin semakin tidak menyangka dengan teman-temannya. Alasannya selama ini menghindar karena tidak ingin melukai temannya sendiri. Tapi sekarang para temannya semakin tidak tahu diri. Jimin jadi mulai menghajar teman-temannya itu. Sedangkan Sekyung kini pulang duluan dan meninggalkan pesan untuk Yihun yang sudah tidur. Sekyung berterima kasih karena Yihun sudah memberinya kekuatan. Sekyung berjanji akan bicara kepada ayahnya. Di hari berikutnya, ibunya Yihun histeris karena obatnya habis. Lee juga tidak datang lagi ke rumah. Yihun jadi menenangkan dan berjanji akan membelikan obat yang baru. Tapi saat membawa 2 bungkus obat pemberian Lee ke apotik, apotekernya bilang jika obat tersebut sangat berbahaya dan tidak seharusnya dikonsumsi bersamaan. Efek sampingnya bisa membuat ketagihan, dan jika dosis terlalu tinggi, orang yang mengkonsumsi akan menjadi super sensitif, cemas, sulit tidur, dan bahkan bisa menyebabkan penyakit mental. Yihun lalu menghubungi Dongsu dan bertanya cara menemui Lee. Dongsu juga tidak tahu cara menghubunginya, karena mereka biasanya akan meninggalkan pesan ke pihak ketiga dan Lee yang akan datang dengan sendirinya. Yihun menjelaskan jika Lee memberikan obat berbahaya untuk ibunya. Yihun akan menghukum Lee dengan caranya sendiri. Setelah panggilan ditutup, Dongsu pun menjelaskan apa yang Yihun sampaikan. Mereka semakin kesal, tapi di satu sisi, Lee juga yang menyelamatkan pimpinan utama mereka. Jika tidak memihak Lee, geng mereka akan berakhir di jalanan. Tak lama Lee pun datang, mempertanyakan perkembangan tugas. Tapi sekarang Dongsu menolak kedatangan Lee dan bilang jika geng mereka akan dibubarkan. Walau pimpinan utama dulu diselamatkan oleh Lee, tapi sekarang pimpinan utama menghilang, tak ada kabarnya lagi. Dongsu tidak akan bisa mengembalikan geng mereka seperti dulu. Pimpinan utama juga sangat membenci apabila geng mereka bermain-main dengan anak-anak dan anggota keluarga. Tapi saat bekerja bersama Lee, Dongsu lalai dan mengabaikan pesan itu. Dongsu mengaku jika mereka adalah paman bagi Yihun. Lee jelas bingung kesal, karena Dongsu dan anak buahnya tampak sangat bodoh. Dongsu minta Lee untuk minta maaf kepada Yihun dalam 3 hari ke depan. Lee marah, ingin menyerang tapi Dongsu cegah. Mereka pun mengusir paksa Lee pergi. Lee jelas tidak terima. Kepergian Lee berpapasan dengan teman-temannya Jimin yang sedang membahas rencana untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka akan mengancam melapor polisi karena tahu jika gengnya Dongsu terlibat dalam menculik ibunya Yihun. Lee jadi punya rencana dan ingin tahu apakah mereka semua mengenal Yihun. Hari berikutnya suasana kelas berubah saat Yihun masuk. Teman-teman jadi mempertanyakan rumor yang beredar. Yihun diduga membuat Sekyung pingsan, memaksa Sekyung untuk menginap di motel tanpa persetujuan ayah, dan merundung Sekyung sebagai pelampiasan karena dulunya adalah korban perundungan. Yihun juga katanya mengancam Jimin. Yihun bingung apa yang teman-temannya bicarakan. Mereka pun menunjukkan surat yang orang tua mereka dapatkan tentang Yihun yang diadukan ke komite anti kekerasan. Teman yang lain sangat tidak menyangka
Jadi, di hari ayahnya Sekyung datang ke sekolah, ia langsung mengadakan rapat dengan para petinggi sekolah dan menyudutkan Yi-hun sebagai orang yang mempengaruhi sikap Sekyung menjadi buruk. Ada saksi yang membenarkan bahkan Yi-hun sering merundung teman yang lain. Ada bukti juga jika Yi-hun terlibat dalam premanisme. Ayahnya Sekyung tidak akan membiarkan murid problematik seperti Yi-hun bisa bebas berkeliaran di sekolah dan mengganggu murid yang lain. Sehingga ayahnya Sekyung akan mengadukan ke komite kekerasan. Jika sekolah tidak bisa mengurusnya dengan baik, ayahnya Sekyung akan memperkarakan kasus itu ke kejaksaan. Yi-hun juga tidak bisa menghubungi Sekyung, tapi kemudian mendapat panggilan dari polisi jika ada yang melaporkan Yi-hun sebagai perundung. Lee adalah dalang di balik laporan teman-temannya Jaemin itu. Yi-hun pun menyadari jika kehidupan murid SMA cukup berat, tapi Yi-hun tidak akan tinggal diam. Lanjut ke episode 7, Yi-hun lalu mendapat telepon dari Lee yang mengajak ketemuan. Yi-hun sudah menyangka jika Lee adalah dalang di balik laporan polisi. Lee juga salut dengan Yi-hun yang berhasil memikat grupnya Dongsu. Tapi sayangnya, Lee tidak butuh gengnya Dongsu lagi. Sebelumnya, Lee menyuruh teman-temannya Jaemin untuk melaporkan Yi-hun ke polisi karena menjadi pelaku perundungan. Mereka sudah menghapus video perundungan dan memiliki saksi jika Yi-hun pernah memukul mereka. Lee jadi memberikan uang dengan jumlah yang lumayan banyak sebagai jaminan jika teman-temannya Jaemin bisa memenjarakan Yi-hun di penjara remaja, maka Lee akan menjamin kehidupan mereka seumur hidup. Mereka jelas senang. Yi-hun kesal mengapa Lee juga memberikan obat terlarang ke ibunya. Tapi Lee tidak merasa melakukannya karena obat yang selama ini Lee beli, ibunya Yi-hun lah yang membuat resepnya. Lee tidak akan bisa disalahkan. Lee hanya minta Yi-hun untuk memilih pergi ke luar negeri atau masuk penjara remaja. Yi-hun jadi membaca rencana Lee sebenarnya ingin menyingkirkan Yi-hun dan ibunya, sehingga nantinya Lee bisa menjadi istri sah dari ayahnya Yi-hun. Yi-hun tidak akan tinggal diam dan minta Lee tidak mencampuri keluarganya. Lee semakin jengkel, ia tidak akan kalah dan lalu pergi. Sementara itu, Sekyung pamit berangkat sekolah. Si ayah sudah membuat penyesuaian baru di sekolah dan minta Sekyung segera beradaptasi dan tidak berteman dengan anak-anak nakal. Sekyung juga harus berangkat bersama dengan si pebasket. Di sekolah, murid lain bingung akan kedatangan Sekyung yang baik-baik saja. Sekyung juga tidak mengerti karena ia dipindahkan ke kelas yang sama dengan si pebasket. Si pebasket jadi menjelaskan jika kepala sekolah, komite kekerasan, dan asosiasi orang tua sudah memisahkan kelasnya Sekyung dan Yi-hun. Karena Yi-hun adalah orang yang merundung Sekyung. Sekyung masih tidak habis pikir. Yi-hun datang ke kelas dan mencoba menghubungi Sekyung, tapi tak mendapat respon. Semua mata tertuju padanya dengan penuh prasangka buruk. Tapi kemudian teman mejanya mendekat dan mencoba menghibur Yi-hun. Mereka juga menawarkan diri sebagai tutor penggantinya Sekyung agar Yi-hun tetap bisa belajar dan masuk kuliah. Mereka juga yakin ada kesalahpahaman dengan komite kekerasan karena mereka tahu Yi-hun dan Sekyung sangat dekat dan tidak pernah saling merundung. Tak lama Sekyung muncul, murid yang lain bingung dan Sekyung bilang jika ada kesalahpahaman dengan pihak komite kekerasan. Sekyung akan membatalkan laporannya. Teman kelas pun juga akhirnya percaya jika Yi-hun tidak pernah merundung. Yi-hun juga memastikan ke Sekyung karena semua pasti ulah ayahnya Sekyung. Tak lama Jaemin datang dengan bingung karena Yi-hun harusnya di kantor polisi setelah dilaporkan teman-temannya. Agar tidak membuat gaduh murid lain, Yi-hun dan Sekyung langsung membawa Jaemin pergi. Sekyung juga tidak mengerti mengapa teman-temannya Jaemin melaporkan Yi-hun sebagai perundung, padahal merekalah yang merundung. Yi-hun jadi menjelaskan tentang wanita bernama Lee yang menjadi dalang di balik pelaporan itu. Lee juga yang berniat menculik ibunya dulu. Yi-hun pun minta diberitahu keberadaan teman-temannya Jaemin. Yi-hun lalu pergi. Sekyung kesal dengan Jaemin karena yakin jika Jaemin lah penyebab kekacauan ini. Jaemin membantah, ia tidak terlibat apapun dengan teman-temannya. Di tempat biliar, Yi-hun berusaha bicara baik-baik kepada teman-temannya Jaemin untuk menarik laporan ke polisi. Yi-hun berjanji tetap akan membiarkan teman-temannya Jaemin bersekolah sampai lulus SMA. Mereka tetap menyalahkan Yi-hun yang pernah memukuli mereka. Yi-hun jadi mengancam akan melaporkan balik jika ialah korban perundungan. Polisi akan tahu siapa perundung yang sebenarnya. Yi-hun lalu pergi. Mereka jadi panik, dan karena mendapat jaminan hidup dari Lee, mereka tidak akan mencabut laporannya. Dan agar bisa menang melawan Yi-hun, mereka harus membujuk Jaemin untuk ada di pihak mereka. Karena hanya Jaemin lah yang menjadi saksi perbuatan mereka kepada Yi-hun selama ini. Mereka langsung menemui Jaemin yang menolak ajakan untuk bergabung melawan Yi-hun. Jaemin minta teman-temannya untuk berhenti menjebak orang yang tidak bersalah karena sudah melewati batas. Tapi mereka menjelaskan benefit yang didapat dari Lee.
Bahkan pukulan Jaemin sebelumnya akan mereka jadikan bukti visum jika itu adalah pukulan dari Yihun. Jaemin semakin tidak terima, teman-temannya itu seperti tidak punya hati nurani. Tapi mereka malah mengungkit jika Jaeminlah yang memulai semua kejahatan ini. Dulu, Jaemin merundung Yihun karena ingin mendapatkan uang. Yihun yang terlihat dari keluarga kaya membuat Jaemin menyuruh Yihun mencuri alkohol di rumah dan lalu membawa perhiasan. Mereka pernah mendapat $3.000 dari perhiasan milik Yihun yang mereka jual. Mereka menghabiskan uang tersebut, bahkan Jaemin tampak sangat senang. Dan saat Yihun tidak membawa perhiasan lagi, Jaemin malah menghajarnya. Teman yang lain jadi mengikuti Jaemin. Mereka menyiksa Yihun. Jika mereka menjadi Yihun, pasti akan memilih untuk mati. Padahal Jaemin merundung Yihun sejak pertama kali masuk sekolah, tapi sekarang Jaemin malah pura-pura lupa. Mereka jadi membuat Jaemin penawaran, memihak mereka untuk mengalahkan Yihun atau berada di pihak Yihun, tapi Jaemin akan masuk penjara bersama mereka. Karena bagaimanapun, Yihun pasti akan menyebut nama Jaemin pada laporannya. Jaemin terdiam. Yihun juga akhirnya melaporkan balik teman-temannya Jaemin. Yihun adalah korban perundungan. Tapi saat ingin menunjukkan bukti berupa video yang ada di grup sekolah, video itu sudah tidak ada. Yihun benar-benar bingung. Polisi jadi minta Yihun membawakan bukti apapun jika ia adalah korban perundungan. Setelah itu, Yihun bertemu dengan Dongsu dan anak buahnya. Yihun menjelaskan apa yang terjadi, membuat Dongsu dan anak buahnya kesal. Mereka tidak akan membiarkan Yihun masuk penjara remaja. Yihun jadi membuat rencana untuk menangkap Lee lebih dulu. Yihun khawatir Lee akan mengincar ibunya lagi. Setelah menangkap Lee, Yihun akan menemui ayahnya untuk menunjukkan betapa bejatnya Lee, sehingga Lee akan mudah disingkirkan dan tidak akan mengganggu keluarganya. Cara bicara Yihun yang tegas itu membuat anak buahnya sangat tunduk, menganggap Yihun seperti dupal. Sementara Jaemin yang pulang ke rumah melihat adiknya mengemasi barang. Si adik mengaku berhenti kerja dari salon. Ia juga ingin pergi dari rumah karena rumah mereka tidak ada siapapun. Jaemin saja jarang pulang. Si adik lalu memberikan buku tabungan dari ayah mereka. Si adik lalu pergi. Jaemin sekarang kembali bingung atas hidupnya. Entah kepada siapa ia harus berpihak. Jaemin lalu melihat buku tabungan ayahnya dan tampak kaget. Di hari berikutnya, Yihun dan Sekyung yang sedang belajar, Jaemin perhatikan. Tapi Jaemin merasa serba salah dan akhirnya pergi. Pulang sekolah, Sekyung memberitahu jika komite kekerasan sudah membatalkan laporannya. Saat ini Yihun sudah terlalu banyak masalah, jadi setidaknya Sekyung bisa membantu menyelesaikan salah satunya. Selain karena ingin cepat bertemu dengan Yihun yang asli, Sekyung juga tidak ingin kehilangan temannya. Sekyung sudah menganggap Yihun sebagai sahabat sejatinya. Di waktu lain, temannya Jaemin masih tidak mau membatalkan laporannya. Yihun menahan kesalnya. Setelah itu Yihun menemui Dongsu dan anak buahnya. Mereka mendapat informasi tentang pimpinan utama gangster yang katanya akan segera berkunjung. Ia juga senang mendengar Dukpal memiliki anak. Dan untuk ayahnya Yihun dan Lee, mereka belum menemukan petunjuk lebih lanjut. Tapi mereka akan mencari secepatnya dan memastikan Yihun tidak akan masuk penjara. Untuk sekarang, Yihun harus fokus pada ujian sekolahnya saja. Hari berikutnya saat latihan soal, Yihun mendapat nilai sempurna membuat teman-teman ikut senang. Sekyung menyadari Jaemin terus memperhatikan Yihun. Dan selesai jam pelajaran, teman wanitanya Yihun ingin mengajak makan bersama, tapi Yihun menolak karena ada urusan lain. Jaemin juga ingin bicara, tapi keduluan wanita lain dari kelas sebelah yang sering memberikan Yihun minum. Wanita itu mengajak Yihun makan bersama, dan karena Yihun ada urusan lain, Yihun menolaknya, tapi akan mengajak makan bersama di lain waktu. Seisi kelas jadi bersorak riuh, dan tidak menyangka Yihun dekat dengan atlet panahan sekolah yang sangat populer. Teman yang tadi mengajak makan duluan jadi bertanya siapa yang lebih cantik antara dirinya dan atlet panahan. Yihun yang terlalu bertele-tele dan semakin melebar menjawab tidak langsung pada intinya, membuat si teman wanita jadi menangis dan pergi. Teman yang lain merasa Yihun tidak bisa memahami wanita. Yihun jelas bingung, tapi ia punya urusan yang jauh lebih penting. Yihun ke kantor polisi dan mendapat kabar jika laporan Yihun sebagai pelaku perundungan akan diteruskan ke kejaksaan. Polisi juga tidak mengerti karena kasus tersebut tiba-tiba langsung ingin diselidiki pihak kejaksaan. Yihun bahkan langsung mendapat pesan jadwal datang ke kantor kejaksaan. Laporan yang sangat cepat diproses jaksa itu membuat polisi juga tidak habis pikir. Sepertinya ada orang yang tertarik dengan kasus tersebut dan ingin Yihun diproses cepatnya. Ayahnya Sekyung yang di sekolah juga tidak terima. Sekyung menandatangani pembatalan laporan komite kekerasan tanpa memberitahunya.
Sekyung yang baru tiba membuat ayah akhirnya bicara berdua dengan Sekyung. Ayah tidak mengerti jalan pikirannya Sekyung, tapi Sekyung juga tidak menyangka ayahnya sejahat itu. Ayah menegaskan jika Yihun adalah pelaku kekerasan di sekolah. Bahkan laporannya sudah ayah terima dan sekarang dalam proses kejaksaan. Sekyung menegaskan jika Yihun bukanlah pelaku, melainkan korban. Ayah tetap kukuh. Yihunlah yang membuat Sekyung jadi nakal seperti sekarang. Yihun sendiri juga yang mengaku sebagai gangster. Yihun tidak layak untuk berada di sekitar Sekyung. Jika sekolah tidak bisa menangani Yihun, maka hukum yang akan memprosesnya. Ayah akan berusaha semaksimal mungkin membuat Yihun berada di penjara remaja. Sekyung jadi marah. Ia yang membatalkan laporan komite kekerasan sekolah tanpa ada campur tangan Yihun. Karena Sekyung bukanlah korban. Ayah tidak terima. Sekyung seperti bukan anaknya yang ia kenali. Si ayah mengungkit kebaikannya selama ini yang membesarkan Sekyung seperti sekarang. Tapi Sekyung malah mengacaukannya. Ayah juga merasa Sekyung akan menjadi saksi untuk kasusnya Yihun. Dan jika hal itu benar-benar terjadi, ayah tidak akan menganggap Sekyung sebagai anaknya. Setelah itu, Sekyung menemui Jaemin dan ingin tahu alasan Jaemin selalu mengawasi Yihun di sekolah. Sekyung curiga jika Jaemin disuruh kelompoknya untuk memberikan informasi. Tapi Jaemin membantah, bahkan Jaemin mengabaikan pesan serta panggilan teman-temannya. Jaemin hanya ingin lulus sekolah dengan tenang. Sekyung semakin kesal karena Jaemin bisa memikirkan untuk lulus sekolah tanpa merasa bersalah jika Yihun masuk penjara. Jaemin pun beralasan jika awalnya tidak berniat merundung Yihun. Ia hanya menggoda Yihun yang selalu terlihat murung di sekolah. Dan karena Yihun anak orang kaya, Jaemin menyuruh Yihun membeli alkohol dan rokok. Jaemin tidak mengira perbuatannya itu bisa sejauh ini. Sekyung jadi menyarankan agar Jaemin mengumpulkan bukti video yang selama ini merekam Jaemin dan teman-temannya merundung Yihun. Sekyung yakin Jaemin masih menyimpan video tersebut. Sekyung ingin membuktikan bahwa Yihun adalah korban, bukan pelaku. Jaemin jelas tidak terima. Ia tidak mau masuk penjara. Sekyung jadi bilang jika kasus itu sekarang ditangani ayahnya. Jika mereka tidak bersaksi bahwa Yihun adalah korban, maka Yihun yang akan dipenjara. Padahal Yihun tidak salah apa-apa. Jaemin tetap menolak. Sekyung jadi mengungkit kebaikan Yihun yang sebelumnya memaafkan Jaemin, padahal Jaemin terlibat penculikan ibunya. Yihun bahkan tidak mau melibatkan komite kekerasan di sekolah karena tidak ingin Jaemin dikeluarkan. Selama ini Yihun selalu melindungi Jaemin agar bisa tetap bersekolah. Sekyung kesal, tapi mempersilahkan Jaemin untuk memilih kepada siapa akan berpihak. Jaemin kemudian pulang dan semakin bingung. Ia mengabaikan panggilan dari temannya, tapi si teman rupanya sudah menunggu di rumah. Si teman ingin memastikan jika Jaemin ada di pihaknya, tapi Jaemin tak mau membahasnya dan mengaku tidak akan berpihak kepada siapapun. Malamnya, Jaemin mengajak Yihun ketemuan di taman. Jaemin mendapat informasi dari Sekyung jika ayahnya Sekyung yang membawa laporan kasus ke kejaksaan. Tapi Jaemin juga tidak mau mengaku dan Yihun tidak mempermasalahkannya. Yihun juga tidak pernah minta Jaemin mengakui apapun. Jaemin jadi bingung dan kesal. Mengapa Yihun tidak memaksanya untuk bersaksi agar tidak masuk penjara? Padahal Jaemin adalah satu-satunya saksi yang bisa membantu Yihun. Yihun jadi bilang jika ia tidak ingin Jaemin masuk penjara, membuat Jaemin bersimpuh. Ia mengaku menerima buku tabungan ayahnya. Rupanya selama ini ayahnya menyiapkannya uang untuk kuliah. Jaemin ingin lulus SMA lebih dulu. Ia menangis, minta maaf. Ia sekarang benar-benar takut. Yihun jadi membantu Jaemin kembali berdiri dan memastikan jika Jaemin tidak akan masuk penjara. Orang dewasa sejati akan membantu anak-anak agar tidak menderita. Jaemin juga salah minta maaf. Yihun ingin Jaemin mengulangi maafnya dan bersimpuh saat Yihun yang asli kembali. Yihun lalu mengajak Jaemin makan bersama. Yihun sambil memberi nasihat. Dari awal, Yihun percaya jika Jaemin adalah orang yang bisa berubah menjadi lebih baik. Yihun minta Jaemin tidak merundung orang lain lagi dan belajar lebih giat. Jaemin harus lulus sekolah untuk berfungsi sebagai manusia. Setelah itu Jaemin pulang. Jaemin bingung mengapa Yihun mengajaknya makan bersama. Yihun mengaku karena ia melihat Jaemin tampak lapar. Omongan Yihun yang seperti orang tua membuat Jaemin tidak mengerti. Yihun kemudian menjaga ibunya di rumah sakit lalu menghubungi Sekyung. Yihun sudah mendengar semuanya dari Jaemin dan minta Sekyung tidak merasa bersalah. Yihun mengaku baik-baik saja. Sebelumnya ia sudah membuat beberapa tujuan sebelum Yihun yang asli kembali. Jika tidak bisa menghindari kekerasan di sekolah, tidak bisa menjaga ibu, dan tidak bisa masuk universitas, setidaknya Yihun berhasil mencapai tujuan untuk memiliki teman.
Sekyung bilang jika Yihun masih bisa mencapai semua tujuannya. Sekyung akan bersaksi karena ia dulu pernah melihat Yihun dirundung. Sekyung ingin membalas kebaikan Yihun karena selama ini bisa menguatkannya. Sedangkan Jaemin yang di rumah membuat adiknya bingung karena biasanya Jaemin tidak pernah tidur di rumah dan selalu bersama teman-temannya. Si adik juga tidak ada tempat menginap, jadi akan tinggal di rumah lebih dulu. Jaemin terus diam saja, tapi tiba-tiba menangis mengingat omongan Yihun sebelumnya. Si adik semakin bingung. Hari berikutnya, Yihun terbangun dipandang ibunya yang terlihat semakin membaik. Si ibu lalu memuji badannya Yihun yang semakin kekar. Apakah Yihun menyukai seseorang? Karena dulu, ayahnya Yihun menjadi lebih bugar saat menyukai orang lain. Ayahnya Yihun rutin bermain golf dan olahraga setelah dekat dengan Lee. Bahkan ayah juga membelikan Lee apartemen. Tapi si ibu yakin sekarang ayahnya Yihun juga mengencani wanita lain. Yihun jadi ingin tahu alamat apartemennya Lee. Yihun langsung memberitahunya ke Dongsu yang segera menuju apartemen yang dimaksud. Jaemin juga sekarang terbangun dari tidur. Jaemin lalu membereskan rumah dan membuat sarapan. Ia meninggalkan pesan untuk adiknya untuk makan dan tidur di rumah mulai sekarang. Jaemin pun pergi. Di waktu yang sama, Yihun dan Sekyung datang ke kantor kejaksaan. Sudah ada teman-temannya Jaemin yang menunggu. Dongsu dan anak buahnya juga ke apartemen tempatnya Lee. Yihun lalu mendapat laporan jika Lee sudah lama tidak menghuni apartemennya. Ayahnya Sekyung kesal dan memaksa Sekyung pergi. Tapi Jaemin muncul membuat Yihun bingung. Yihun sudah melarang Jaemin untuk datang. Yihun juga berjanji tidak akan menyebut namanya Jaemin. Lanjut ke episode 8. Sebelumnya, saat ibunya Yihun terbangun dan melihat Yihun tertidur, rupanya pimpinan utama geng ada di sana mengagetkan. Si ibu panik dan pimpinan utama memperkenalkan diri sebagai pamannya Yihun. Ia tahu jika Yihun adalah anaknya Dukpal. Si ibu jelas membantah dan yakin pimpinan utama salah orang. Tapi pimpinan utama tahu ibunya Yihun mengelak karena merahasiakan Yihun sebagai anak Dukpal, agar ayahnya Yihun yang sekarang tidak tahu. Si ibu tetap menyangkal karena ia tidak mengenal Dukpal. Tapi pimpinan utama menjelaskan jika si ibu ini kecanduan obat terlarang dan sekarang direhabilitasi. Pimpinan menjelaskan jika Yihun adalah korban kekerasan di sekolah, tapi dilaporkan ke polisi dan sedang ditangani kejaksaan jika Yihun adalah pelakunya. Di keadaan yang tidak baik itu, Yihun tetap mengurus ibunya di rumah sakit. Pimpinan utama kesal dengan ibunya Yihun yang tidak menjadi penjaga Yihun dengan baik. Jika si ibu tetap tidak bisa mengendalikan diri sendiri, si ibu bisa kehilangan Yihun. Pimpinan lalu pergi, tapi bicara dengan anak buahnya, pimpinan bingung. Karena jika Yihun usianya 19 tahun, artinya Dukpal mendekati wanita 20 tahun yang lalu. Tapi seingat pimpinan, 20 tahun yang lalu tidak ada gadis di sekeliling Dukpal. Apalagi ibunya Yihun adalah artis, tidak mungkin 20 tahun yang lalu Dukpal bisa mengencaninya. Pimpinan merasa janggal. Sekarang di kantor kejaksaan, Yihun kesal dengan Jaemin yang datang. Teman-teman Jaemin tampak senang, tapi mengira jika Jaemin akan memihak mereka. Jaemin mengambil tas mereka dan Yihun langsung mengambil tablet di dalamnya. Perkelahian pun terjadi. Di keadaan yang tak kondusif itu membuat ayahnya Sekyung memanggil petugas keamanan. Sekyung juga ikut menyerang teman-temannya Jaemin, membuat si ayah semakin marah. Yihun akhirnya menemukan video perundungannya dulu. Petugas yang datang membuat Yihun menyerahkan tabletnya. Kemudian Jaemin mengaku sebagai pelaku yang merundung Yihun. Jaeminlah yang menjadi penyebab Yihun melompat dari jembatan. Yihun bingung mengapa Jaemin menyerahkan diri. Jaemin menjelaskan jika hanya dialah yang bisa mengungkapkan bahwa Yihun adalah korban perundungan. Jika kebenaran tidak terungkap, teman-temannya Jaemin akan semakin sombong dan tidak tahu diri. Yihun masih tidak terima karena Jaemin harusnya mendengar omongannya. Yihun sudah memberikan kesempatan agar Jaemin bisa lulus sekolah dan lanjut kuliah. Tapi Jaemin tidak mau Yihun ada di penjara. Menurutnya, orang yang bersalah harus dihukum. Jaemin juga tidak suka Yihun selalu menceramahinya. Singkatnya, Jaemin dan teman-temannya pun ditetapkan sebagai tersangka dan akan dikirim ke penjara remaja. Yihun sudah memperingati temannya Jaemin untuk menarik laporannya, tapi si teman malah meludah dan tetap tak merasa bersalah. Mereka semua kesal, Lee juga tidak bisa dihubungi. Pengacara dari Lee malah mengundurkan diri dan tidak mau membela mereka lagi. Mereka jadi berjanji akan membunuh Yihun saat mereka keluar penjara nanti. Jaemin jadi akan membunuh teman-temannya apabila berani menyentuh Yihun. Yihun kemudian dihubungi asisten rumah yang bingung karena si ibu memaksa ingin pulang. Yihun jadi langsung pergi. Tapi Jaemin melihat sosok Yihun yang dulu ada di depan matanya.
Jimin dengan air mata yang menetes meminta maaf. Mobil pun pergi. Sekyung juga kini menemui ayahnya dan minta si ayah meminta maaf kepada Yihun. Tapi si ayah menolak, dan walaupun Yihun adalah korban perundungan Jimin dan teman-temannya, ayah yakin Yihun tetap pelaku yang merundung Sekyung. Ayah juga tetap keras kepala dan tidak mau disalahkan. Ia akan membuat Sekyung pindah sekolah dan tidak berteman lagi dengan Yihun. Sekyung jelas menolak dengan kesal. Jika si ayah memindahkannya, maka ia akan berhenti sekolah. Ayah mengancam akan mengusir Sekyung, membuat Sekyung bilang jika walaupun ayah meninggalkannya, tapi Sekyung tidak akan meninggalkan ayah. Sekyung berjanji akan tumbuh menjadi orang dewasa terhormat dan jujur yang tidak akan mempermalukan ayah. Sekyung lalu pergi. Di rumah sakit, Yihun bertemu dengan pimpinan utama dan anak buahnya. Yihun langsung bersujud dan menanyakan keadaan pimpinan utama. Yihun sudah mendengar pimpinan utama dioperasi. Yihun juga mengungkit luka yang didapat sebelumnya saat bertarung dengan gangster lain. Yihun khawatir karena pimpinan utama selalu terluka parah saat bertarung. Pimpinan utama tertawa bingung karena merasa saat ini adalah pertemuan pertama mereka. Yihun jadi mengaku ayahnya adalah Dukpal dan sudah cerita semuanya. Pimpinan pun jadi tahu mengapa Dongsu dan anak buahnya percaya jika Yihun adalah anaknya Dukpal. Pimpinan lalu mengajak bicara berdua. Pimpinan utama cerita tentang gengnya. Ia ingin mewariskan geng tersebut kepada Dukpal, tapi sayangnya Dukpal sudah tidak ada. Sekarang bertemu dengan Yihun, rasanya sangat aneh. Pimpinan tidak menemukan kemiripan apapun antara Yihun dan Dukpal. Pimpinan seakan merasa kehadiran Dukpal. Pimpinan lalu menangis. Ia tidak tahu harus sedih atau bahagia. Yihun pun menyadari pimpinan tahu jika dirinya adalah Dukpal. Dukpal jadi bilang jika mereka harus merelakan orang mati dan melanjutkan hidup. Dukpal juga mengaku hanya ingin melindungi tubuhnya Yihun. Pimpinan pun yakin Dukpal masuk ke tubuhnya Yihun karena sejak awal Dukpal sangat ingin bersekolah. Pimpinan lalu menanyakan rankingnya Yihun, dan karena bukan di ranking pertama, pimpinan bilang jika Dukpal selalu ada di nomor 1 baginya. Pimpinan lalu pergi. Di waktu yang sama, ibu dan asisten sedang berdebat karena si ibu ingin pulang tapi asisten melarangnya. Yihun lalu muncul dan asisten menjelaskan apa yang terjadi. Yihun pun bertanya ke dokter dan rupanya si ibu diperbolehkan pulang, tapi si ibu tetap harus rutin datang ke rumah sakit dan mendaftarkan diri ke rehabilitasi. Keadaan ibu semakin membaik dan Yihun jadi memperbolehkan pulang. Asisten masih khawatir karena takutnya Lee datang ke rumah, tapi Yihun tidak bisa mencegah ibunya untuk kembali ke rumah. Yihun juga akan berusaha mengurus Lee. Selagi menunggu supir, si ibu yakin Yihun pasti menyukai seseorang karena sekarang bicara seperti orang dewasa. Yihun tak mau membahasnya dan minta si ibu mandiri dari ayah. Selama ini, ayah tidak pernah menganggap mereka sebagai keluarga, jadi harusnya mereka bisa hidup lebih baik. Si ibu jadi terharu. Yihun lalu melihat mobil taksi tertempel tulisan perusahaan ayahnya yang sedang berpartisipasi dalam pameran pembangunan di Berlin. Supir lalu datang. Yihun minta supir mengantarkan ibunya karena Yihun sekarang akan menemui ayahnya. Yihun pergi naik taksi dan menghubungi Dongsu, memberitahu jika ayahnya baru kembali dari Berlin. Yihun minta Dongsu untuk segera ke bandara dan menahan kedatangan Lee. Di sekolah, teman yang lain bertanya ke Sekyung tentang Yihun yang tidak datang ke sekolah. Mereka kesal karena Yihun telah mengejek teman wanita mereka. Sekyung jadi menjelaskan apa yang terjadi. Untuk sekarang, Jaemin dan teman-temannya sudah ada di penjara karena selama ini merundung Yihun. Keadaan Yihun juga baik-baik saja karena Jaemin memihak Yihun. Mereka bingung mengapa Jaemin membantu Yihun, padahal dari dulu Jaemin selalu merundung Yihun. Sekyung jadi ingat saat ayahnya marah karena Sekyung terlibat perkelahian. Sekyung mendengar omongan Yihun dan Jaemin. Sekarang Sekyung malah bertanya ke teman-temannya, apakah hal wajar jika kepribadian seseorang benar-benar berubah? Teman-teman tidak tahu siapa yang sedang Sekyung bicarakan, tapi mereka punya teman yang kepribadiannya berubah saat bersama orang tertentu. Namun berdasarkan penjelasan Sekyung, orang tersebut sepertinya bukan kepribadian ganda, lebih mirip kerasukan. Jadi jiwa yang tidak bisa pulang, hidup dalam tubuh orang lain. Di bandara, ayahnya Yihun dan rombongan baru sampai Korea. Mereka berencana makan bersama. Lee lalu menghubungi pengacara teman-temannya Jaemin, tapi mengetahui jika teman-temannya Jaemin yang ditangkap membuat Lee kesal. Pengacara juga tidak mau bekerja sama dengan Lee lagi karena jelas-jelas teman-temannya Jaemin adalah pelaku kekerasan dan tidak seharusnya ia bela. Lee semakin jengkel.
Yihun dan Dongsu lalu menghadang ayahnya Yihun. Lee jelas panik dan langsung melarikan diri. Yihun lalu mengajak ayahnya untuk makan bersama. Lee yang hendak kabur, coba Yihun hentikan. Yihun membawa Lee ke hadapan ayahnya. Si ayah baru ingat jika Yihun adalah anaknya. Sekarang penampilan Yihun sudah benar-benar berubah. Terakhir si ayah melihat Yihun sekitar 5 tahun yang lalu. Yihun jadi merasa ayahnya tidak mengamatinya dengan benar. Yihun lalu menjelaskan jika selama ini ia menjadi korban perundungan dan akhir-akhir ini terlibat kepolisian dan kejaksaan karena Lee memfitnahnya. Lee juga memberikan ibunya obat terlarang dan bahkan hampir menculiknya. Lee jelas membantah. Ia minta ayahnya Yihun tidak percaya omongan Yihun begitu saja. Tapi kepanikan Lee membuat si ayah yakin jika omongan Yihun benar. Ayah kesal karena perbuatan Lee bisa merusak nama perusahaan. Lee jadi minta maaf ke ayah. Tapi Yihun bilang jika harusnya Lee minta maaf padanya. Lee jadinya berlutut di hadapan Yihun. Ia masih tampak kesal dan Yihun dengan sengaja menyiramnya dengan air. Yihun memperingati Lee untuk tidak mendekatinya dan ibunya lagi. Yihun hendak pergi dan ayah malah bangga dengan apa yang Yihun lakukan. Ayah jadi akan menganggap Yihun sebagai anaknya. Tapi Yihun menolak. Seorang ayah harusnya membesarkan dan merawat anak dengan baik agar bisa tumbuh menjadi orang dewasa. Selama ini si ayah malah menelantarkan Yihun. Si ayah tidak pantas disebut sebagai orang tua. Yihun pergi. Yihun lalu menemui Dongsu dan anak buahnya. Yihun menjelaskan masalahnya yang sudah selesai. Yihun akan jalan-jalan sejenak, membuat Dongsu ingat kebiasaan Dukpal yang sering jalan-jalan sendiri. Dongsu pun tersadar jika Yihun adalah Dukpal. Yihun kemudian menghubungi ibunya dan menjelaskan apa yang terjadi. Yihun sudah menemui ayah dan menolak ingin didaftarkan sebagai anaknya. Si ibu juga tidak mempermasalahkannya. Ia merasa lega dan ingin menjadi artis lagi. Yihun jelas mendukung si ibu. Setelah itu Yihun bicara dengan dirinya yang dulu. Sebelumnya, Yihun yang lama hadir saat kepergian Jimin dan teman-temannya. Ada saat pimpinan utama di rumah sakit dan juga melihat ibunya yang keadaannya semakin membaik. Yihun yang lama merasa semuanya banyak yang berubah. Dukpal jadi menjelaskan jika ia sudah mengurus para perundung, sudah memiliki teman, menghukum Lee dan melindungi ibu. Dukpal sudah melakukan semua yang dijanjikannya. Dukpal tidak ingin Yihun mengakhiri hidupnya lagi. Dukpal ingin usahanya tidak sia-sia saat Yihun kembali ke tubuhnya. Yang Yihun tahu, rohnya akan kembali dalam waktu 1 minggu lagi. Dukpal senang karena bisa mempersiapkan semuanya menjadi baik sebelum Yihun kembali. Dukpal minta Yihun fokus belajar. Hari berikutnya, Yihun yang datang ke sekolah langsung didekati teman wanitanya. Sekyung sudah menjelaskan apa yang terjadi. Yihun juga minta maaf ke teman wanitanya yang sebelumnya salah paham karena dikira tidak cantik. Yihun juga mengaku jika atlet panahan bukan tipenya, membuat si wanita jadi memaafkan Yihun. Sekyung juga datang dan mengajak bicara berdua. Sekyung yakin jika Yihun dirasuki seseorang yang lebih tua. Sekyung hanya tidak mengerti karena DNA Yihun sama dengan ibunya, tapi sikap Yihun sangat berbeda. Yihun kesulitan menjawabnya dan pura-pura dipanggil guru jadi harus pergi. Si pebasket juga melihat berita tentang Jaemin dan teman-temannya yang dipenjara. Yihun mendekat, si pebasket langsung ingin pergi. Yihun jadi bertanya apakah si pebasket tidak mau minta maaf padanya. Si pebasket ini yang membantu ayahnya Sekyung dan mengaku sebagai saksi jika ia melihat perundungannya Yihun. Si pebasket pun mengakui kesalahannya. Ia minta maaf. Yihun jadi ingin si pebasket menghapus nomor ayahnya Sekyung dan minta maaf juga kepada Sekyung. Yihun ingin si pebasket berbuat baik kepada Sekyung dan memperlakukan Sekyung seperti seorang teman saat Yihun tidak ada. Yihun pergi. Si pebasket juga ingin berteman dengan Yihun, tapi Yihun merasa mereka tidak cocok. Malamnya, Yihun makan bersama dengan atlet panahan. Si atlet mengaku jika ia menyukai Yihun, membuat Yihun bingung. Ia jadi akan berpikir lebih dulu dan memberikan jawabannya dalam beberapa hari ke depan. Pulang ke rumah, Yihun yang lama kesal karena diberi peninggalan untuk menjawab cinta atlet panahan. Yihun yang bicara seorang diri itu membuat orang berlalu lalang di sekitar merasa aneh. Dukpal beralasan jika Yihun yang harus membuat keputusan karena itu adalah hidupnya Yihun. Yihun jadi mengingatkan jika besok adalah hari terakhir Dukpal ada di tubuhnya. Yihun jadi minta Dukpal menemui Sekyung karena Sekyung pasti ingin tahu apa yang sebenarnya selama ini terjadi. Dongsu lalu menghubungi tapi Dukpal abaikan. Hari berikutnya, ayahnya Sekyung masih sering mengekang kegiatannya Sekyung, tapi Sekyung tak begitu menanggapi.
Sekyung juga mengaku bekerja paruh waktu untuk membuktikan jika ia bisa mandiri secara finansial tanpa bantuan ayahnya. Sekyung juga tidak suka ayah menyebut Yihun sebagai manusia hina, karena Yihun adalah sahabatnya. Sekyung tak mau menanggapi ayahnya lagi dan pergi. Sekyung bekerja paruh waktu di restoran dan si pebasket datang ingin minta maaf. Sekyung jelas bingung. Si pebasket mengaku jika Yihun yang menyuruhnya. Tapi walau disuruh, si pebasket tulus minta maaf. Ia juga ingin tetap berteman dengan Sekyung. Si pebasket lalu bertanya, apakah Yihun akan pindah ke sekolah lain? Karena sebelumnya ingin si pebasket memperlakukan Sekyung seperti teman setelah Yihun tidak ada lagi. Sekyung jelas langsung pergi menemui Yihun. Sekyung ingin tahu apakah Yihun yang lama sudah kembali. Yihun jadi mengajak Sekyung pergi dan akan menjelaskan semuanya. Mereka datang ke makamnya Dukpal. Yihun mengaku jika ia adalah Dukpal yang berusaha menyelamatkan Yihun saat di jembatan. Sepertinya saat itulah rohnya masuk ke dalam tubuh Yihun. Sekyung bingung. Artinya jika Yihun yang lama kembali, rohnya Dukpal sudah tidak ada tujuan lagi. Dukpal bilang jika ia memang sudah mati. Yihun yang lama muncul dan Sekyung bisa melihatnya. Sekyung mendekat. Dukpal jadi sadar jika sebelumnya Jaemin juga sepertinya bisa melihat rohnya Yihun. Sekarang Yihun memeluk Sekyung yang menangis. Sementara Dukpal kini melihat Dongsu yang ingin mengunjungi makam. Dongsu semakin menangis. Anak buahnya juga kini ikut mendekat tapi masih tidak menyadari apa-apa. Dukpal jadi mengajak minum soju. Sedangkan Sekyung kini ngobrol dengan Yihun, mengungkit kejadian malam itu sebelum Yihun melompat di jembatan. Sekyung mengaku salah karena tidak ingin terluka. Jadi saat itu, Yihun minta bantuan ke Sekyung agar dibantu. Yihun tidak mau dirundung lagi. Sekyung menolak dan tidak ingin diseret dalam masalahnya Yihun. Sekyung bahkan menyarankan agar Yihun melapor ke orang tua atau pindah sekolah. Tapi Yihun merasa tidak akan menyelesaikan masalahnya. Yihun hanya ingin melapor ke polisi dan membuat Jaemin serta teman-temannya mendapat hukuman pidana. Yihun minta bantuan ke Sekyung karena ayahnya Sekyung seorang jaksa. Tapi Sekyung menolak. Malam itu Sekyung juga benci dengan Yihun yang tidak melawan saat dirundung. Tapi Sekyung juga benci dengan diri sendiri karena tidak bisa melawan ayahnya juga. Melihat Yihun menjadi korban perundungan, mengingatkan Sekyung yang juga sering dihukum ayahnya. Yihun jadi mengancam akan mengungkap sifat asli Sekyung kepada orang lain. Yihun tahu jika selama ini Sekyung hanya pura-pura baik untuk menutupi rasa bencinya. Tapi Sekyung tidak peduli. Yihun yang tetap memaksa minta dibantu, mengungkit jika ia dulu pernah melaporkan perundungan yang terjadi. Tapi Yihun malah bilang jika tidak dirundung. Jadi semua ini adalah salahnya Yihun sendiri. Yihun jadinya memutuskan pergi. Sekarang Sekyung minta maaf, tapi Yihun bilang jika itu bukan kesalahannya Sekyung. Memang akan lebih baik jika Yihun melawan balik saat dirundung. Dan karena Yihun juga telah membantunya lebih kuat, Sekyung akan menjadi teman sejatinya Yihun. Yihun juga setuju dan minta Sekyung tidak membiarkan ayahnya menyakiti lagi. Yihun senang karena sekarang Sekyung sudah mau menjadi temannya. Sementara Dukpal sudah menjelaskan semuanya kepada Dongsu yang protes karena tidak diberitahu apa-apa sebelumnya. Dukpal juga tidak ingin ada pemakaman kedua untuknya. Dukpal berterima kasih karena Dongsu sudah setia kepadanya bertahun-tahun. Dongsu juga senang bisa terus bekerja bersama Dukpal. Dalam wujud apapun, Dongsu tidak akan melupakan Dukpal. Malamnya Dukpal mengucapkan kata perpisahan kepada Sekyung. Sekyung senang karena bisa berteman dengan Dukpal yang dewasa, mengagumkan dan baik. Dukpal juga berharap Sekyung menjadi orang dewasa yang jauh lebih baik darinya. Setelah itu Dukpal menyuruh Sekyung pulang. Sekarang Sekyung menangis dan Dukpal bersama Yihun dihampiri cahaya terang. Sudah waktunya jiwa mereka untuk kembali pada tempatnya masing-masing. Tapi yang memutuskan untuk pergi adalah Yihun. Karena dari awal Yihun sudah menentukan pilihannya. Ia tidak punya keinginan untuk hidup. Dukpal menolak karena ia tidak bisa mencuri kehidupannya Yihun. Tapi Yihun sudah lelah dan tidak punya energi untuk menjalani hidupnya. Dan selama Dukpal ada dalam tubuhnya, sudah banyak yang Dukpal lakukan. Tubuhnya bisa tersenyum, dan jika seseorang bisa bahagia di tubuhnya, maka Yihun sudah merasa cukup bahagia. Hingga waktu pun berlalu, Sekyung dan Yihun sudah kuliah. Sekyung sudah tahu jika Yihun yang asli sudah menentukan pilihannya. Sekyung juga suka meledek Yihun sebagai orang tua. Meskipun begitu, persahabatan mereka tetap erat dan mereka akan sering belajar bersama.
dan cerita berakhir.